Halo, selamat malam. Selamat datang di acara rutin Let's Talk Saturday Nights live on Instagram with Let's Talk. Kali ini dalam rangka sekaligus merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia. Oke, kita sudah punya Mbak Lilis. Kita minta join yang akan jadi teman tentang titik temu keadilan sosial dan keadilan gender. Halo Mbak Lilis, saya sudah undang, semoga bisa gabung. Here we go. Suaranya belum kedengaran, coba tes. Halo, tes tes tes. Suaranya belum masuk, bisa dicoba lagi nggak Mbak? Bentar, coba saya coba dari sini. Kebetulan belum ada teman yang join untuk. Halo Mas Farid, kedengaran? Oke, sip, sekarang udah masuk suaranya. Oke. Terima kasih ya. Terdengar rame nggak? Depan rumahku lagi ada lomba-lomba Agustusan ini. Oh gitu, ini bagus. Ini berarti bisa jadi backing sounds pada saat ini. Yang memang konteksnya kan 17 Agustus. Enggak kok. Kedengaran ya, Mas Farid? Enggak bersih kok. Oh, Ya. oke, Ya, baiklah. biasa sih karena pas jam apa namanya? Sholat Isya. Jadi kadang-kadang backgroundnya ada azan Isya lah, ada pengajian. Ini dia lagi lomba apa nggak tahu makan kelereng apa aja tuh rame banget anak kecil-kecil. Iya, ya nggak apa-apa sih. Kami ya 17-an BTW, Agustus. Mas, Mbak Lilis Mas gimana? Jenengan pripun kabar ya? Ki formal atau informal ini? Iya. Mbak Lilis di mana posisinya? Aku lagi di rumah ini Mas di Jombang, Oh, di Jawa Jombang. Timur. Oh, iya. Di mana Tapi aku Jombang? di Jombang kota, Di kota. Saya suka tuh kota di Jombang. kotanya. Monggo Pinara kalau ke sini. Alun-alunnya seru ya. Alun-alunnya seru kalau pagi buat sarapan. Iya, ada nasi pecel enak banget di sini nasi Iya. pecelnya. Dulu waktu saya di Puan, saya sering ke sana berapa kali lah, mungkin ada Oh lebih dari iya, 5 iya. kali ya. Iya. Heeh. Timur. Ya, setelah ada makam Gus Dur ya semakin rame lah. Iya, malah jadi tempat kunjungan Mm-mm. penting sekarang ya. Iya. Tapi sering keliling ya, Kenapa Mas? sering keliling-keliling. Justru Iya. jarang di Jombang. Iya. Jadi Jombang itu kayak persinggahan sebentar pergi lagi. Tapi ada juga Ya, ya, sebenarnya biasanya kan pada tinggal di Jakarta, di kota besar, ini malah milih tinggal di Jombang. Kenapa tuh Mbak Lilis? eh, di Jakarta polusi udara yang pasti. Iya. Ya. Dan Eh, ini polisi politik ya. Iya, wah berisik banget pokoknya. Ini lebih tenang ya. Tapi mau tidak mau karena terpapar setiap hari. Apalagi eh, justru juga harus mau ya mengikuti perkembangan karena juga Ya, akan bagus buat pekerjaan. Ya. betul, harus harus ya. Meskipun kode etik kantor nggak boleh berpolitik ya, tapi ya Iya. Sekarang kan definisi banyak politik kan ya. macam-macam. Ya, Eh, betul. Terutama ngeliat pekerjaan kita juga. iya. Mas Farid gimana studinya? Doain lah semoga nggak lama lagi bisa selesai. Ada Alhamdulillah, amin. Oke, renew. semoga lancar. Ya, terima kasih ya. Semoga tahun depan lah Uh-uh. bisa semuanya Pulang kan ke Indonesia? Pulang kan? Pulang kan? pulang. Iya, Pulang. harus Oke. pulang. Karena keluarga juga kan di sana. Nanti kalau Jangan nggak pulang ya. Ira juga harus pulang ya, Ira. iya, pulang pasti. Ya, artinya udah ada beberapa teman yang sudah join. Sekali lagi terima kasih. Welcome to acara rutin Let's Talk, yaitu
Let's Talk Live on Instagram. Kali ini adalah edisi 65 sekaligus merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78. Kali merdeka seutuhnya. Merdeka. Kali ini saya akan ngobrol dengan Mbak Ali Suryani. Temanya itu tentang titik temu keadilan gender dan keadilan sosial. Gerakan perempuan dan gerakan keadilan gender dan feminisme mungkin tema yang populer, tapi ini tema yang harus terus bicarakan. Ya. Nanti sebelum kita ngobrol, saya perkenalkan dulu Mbak Lilisnya. Mbak Lilis seorang gender spesialis yang berpengalaman, mungkin sudah berapa puluh tahun. Saya kenal Mbak Lilis aja mungkin udah 20 tahun lebih kali ya sebagai aktivis gender. Yang selama itulah belajar. Bergabung di banyak organisasi. Pernah di LSM nggak sih Mbak Lilis? Saya lupa. Pernah, kan aku berangkatnya dari Women Crisis Center, Mas, di Jombang 6 tahun. Oh, oke. Jadi seniornya Women Crisis Center Jombang ya? Ya, jadi berangkat dari pendamping. Sama pendamping. Sekarang yang junior kayak Mbak siapa tuh? Kemarin Mbak Ana, Pak Lupi, terus yang pernah kita undang yang sekarang di jaringan pengadaan layanan siapa tuh? Siapa Mas? Dari Jombang yang aku tahu Ana sih, direkturnya sekarang ya. Ya, Ana, terus dulu pernah cerita tentang kasus Jombang itu. Ya, yes. Ya kemarin juga salah satu acara kita kan kemarin Kartini Conference, salah satu di Jombang, saya lupa namanya, bukan Ana. Novi nih kata Mbak Ira. Ya Novi Katari. Saya pernah ngobrol dengan Novi Katari, ngobrol tentang situasi pengadaan layanan. Gitu. Terus Mbak Lili melanjutkan di Brandeis University di Boston, sekolah tentang gender and development studies, sekolah yang sangat penting saya tahu karena saya Ira juga sekolah di situ. Saya pernah ke sana. Terakhir kemarin kita ke sana juga. Oke, saya mewarisi barang-barangnya Ira deh. Bulan Maret kemarin kita sempat ke Brandeis, ke kampus Brandeis University. Kita visit karena kita konferensi di sana. Kampusnya enak ya, tapi kalau jalan kaki capek. Berbukit-bukit. Ya itu Mbak Lilis, alumni Brandeis University, master di Heller International School in Gender and Development Studies, dan sekarang terus menjadi gender consultant, menjadi gender spesialis, menjadi gender expert yang nanti kita mungkin juga bisa ngobrol-ngobrol dulu apa sih sebenarnya pekerjaan orang gender spesialis yang dari segi nama. Aku nggak selalu gender spesialis loh. Atau gender consultant. Yang saya pikir mungkin itu pekerjaan penting yang orang take for granted gitu ya, disangkanya cuma ya itu karena melekat di pekerjaan seperti UN, NGO, international NGO, disangkanya cuma ngasih supervisi official, padahal itu jadi sangat penting. Nanti kita bisa cerita banyak dengan Mbak Lilis. Tapi topik kita malam ini adalah bicara tentang titik temu kaitan. Ya, kaitannya juga nggak kaitan yang sederhana. Misalkan jawab keadilan gender ya harus jadi keadilan sosial, tapi harus seperti apa? Misalkan kenapa kalau nggak ada apa? Jadi kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang santai dengan Mbak Lilis tentang tema titik temu antara keadilan gender dan keadilan sosial. Tapi sebelumnya saya dulu ada beberapa teman yang sudah hadir di sini. Silakan nanti ikut ngobrol juga ya, sampaikan pertanyaan, komen, pendapat, opini dan lain sebagainya. Pokoknya kita ngobrol santai seperti layaknya show. Ini show. Dan ini Mas Farid, aku bukan narsum loh, kita tektokan loh ya. Mbak Lilis bukan kita saling mengisi loh ya. Iya.
Ya Enggak, pokoknya ini kita kan masalahnya ini Mas Farid, Mbak Ira ini kan selalu sekolah ya. Jadi kadang kalau orang lapangan kayak saya itu kerja itu based on target yang besok ini ya, to do list ya. gitu. Kadang Mm-mm. lupa berefleksi, makanya saya senang diundang di sini sekaligus nanti dibantu. Siapa tahu terus kemudian jadi ini kan apa proposal S3 kan gitu. Ya, betul. Moga-moga ya bisa menginspirasi seperti itu. Tapi sebenarnya si acara ini yang lebih penting adalah seperti tadi Mbak Lilis bilang, kita sendiri kadang lupa bertanya gitu ya. Jadi salah satunya lewat acara ini eh, mungkin pertanyaannya juga jadi bukan hanya untuk dijawab sama Mbak Lilis gitu loh, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin untuk kita bersama seperti itu. Eh, Mungkin pertanyaan yang sebenarnya kita sendiri punya, tapi karena Mbak Lilis tadi bilang, eh, kita terlalu fokus ke pekerjaan kita, ke aktivitas kita gitu ya. Nggak harus yang pekerjaannya itu mungkin apa sih ya kayak Mbak tadi lebih praktis, misalkan gitu bikin laporan segala macam, bahkan pekerjaan yang juga ngurusin itu. Kadang kita lupa untuk bertanya kayak gitu, karena pertanyaan itu Ya, terlalu melekat gitu loh pada iya isu-isu terlalu itu, terlalu sudah dekat. terinternalisasi tapi nggak bisa nulisnya Ya ternyata. betul, ya seperti itu. Jadi Ya, sekali ya. lagi ini pertanyaan bersama dan ini juga bukan pertanyaan yang terlalu teknis, kayak gitu yang jawabannya itu A, B, C, hitam putih dan seterusnya Ya. gitu ya. Jadi sekali lagi tema kita adalah titik temu antara keadilan gender dan keadilan sosial. Yang paling penting ingin kita bicarakan di sini adalah bahwa uh, kita mungkin berpikir keadilan itu sesuatu yang sudah final gitu ya. Kalau kita bilang keadilan sosial, semuanya pasti dalam bayangan kita adalah situasi di mana semuanya itu sudah final seperti itu gitu ya. Orang yang punya akses, orang yang apa namanya sama tanpa melihat identitas sosialnya, identitas politiknya untuk mendapatkan budaya yang sama, untuk mendapatkan akses dan fasilitas yang sama, untuk dianggap sebagai bagian dari warga yang sama seperti itu. Tapi apa uh, prakteknya mungkin lebih kompleks gitu ya, seperti itu yang membuat kita juga harus berpikir kenapa hal seperti itu bisa terjadi. Jadi sekali lagi kita ingin menemukan keadilan sebagai konsep, sebagai imajinasi, sebagai sesuatu yang ingin kita tuju, sebagai cita-cita itu sebagai sesuatu yang nggak pernah final gitu. Apalagi dengan perkembangan dinamika sosial sekarang yang makin kompleks gitu ya. Kompleks. Setiap hari sepertinya ada isu kayak gitu yang membuat kita terchallenge untuk selalu terus-menerus berpikir apa sih sebenarnya yang disebut keadilan misalnya kayak gitu. Kalau kalau kita terdorong terus untuk berpikir tentang keadilan, terus gimana prakteknya kalau keadilan ini nggak pernah final misalkan seperti itu. Apalagi kalau kemudian kita kaitkan hal-hal yang lebih spesifik. Tadi kita bicara tentang keadilan yang general gitu ya, keadilan sosial, bahkan yang kita sebut keadilan sosial pun mungkin perlu pendefinisian siapa sih sosial di sini gitu ya, terutama kalau dipraktekkan seperti itu. Apalagi kalau kita bicara aspek yang lebih spesifik, keadilan sosial, aspek gender, keadilan sosial bagi masyarakat adat, keadilan sosial bagi warga negara penyandang disabilitas atau disable person, misalkan seperti itu gitu ya. Keadilan sosial bagi bahkan dalam konteks keadilan gender pun gitu ya. Apakah relasinya hanya antara laki-laki dan perempuan atau gender yang lebih beragam misalnya seperti itu. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita bicarakan di sini. Termasuk dalam konteks perayaan hari ulang tahun ini misalnya kayak gitu. Apakah dalam imajinasi para founders dulu ketika bikin Pancasila kelima itu yang disebut keadilan juga menginclude keadilan gender yang beragam dan seterusnya seperti itu. Keadilan gender bagi teman-teman LGBTIQ, membayangkan nggak seperti itu? Kalau nggak, kenapa misalkan itu bisa terjadi dan kenapa akibatnya misalkan yang bisa kita bicarakan? Apakah misalkan uh, apa situasi yang kita lihat masih mengeksklusi, masih mudah mengintoleransi teman-teman LGBTIQ juga terkait dengan konsepsi kita sebagai negara yang sejak awal memang nggak pernah berpikir melihat perkembangan seperti ini. Jadi kita punya expert
punya orang yang sangat berpengalaman untuk diajak bicara tentang hal seperti ini, karena seperti Mbak Lilis tadi bilang sedikit cerita, selain punya pengalaman banyak di isu-isu gender sebagai gender spesialis, gender consultant, tapi Mbak Lilis juga sebenarnya alumni di jurusan khusus yang saya bilang tadi di Brandeis University di bidang gender and development dari the Heller School Brandeis University di Waltham di Amerika Serikat. Jadi kombinasi pengetahuan dan pengalaman yang sangat komprehensif untuk bisa bicara dan ngobrol tentang hal ini gitu ya Mbak Lilis. Itu aja mungkin perkenalan kita. Sekali lagi selamat datang pada teman-teman semua yang sudah hadir. Silakan sampaikan opini, pertanyaan. Mumpung kita punya Mbak Lilis di sini, juga kalian berefleksi tentang keadilan gender dan keadilan sosial khusus dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia kita. Oke, kalau mau tahu lebih banyak tentang Mbak Lilis, silakan juga sampaikan pertanyaannya di chat, nanti kita bisa follow up. Oke, Mbak Lilis, saya lupa, Mbak Lilis juga salah satu presidium di ISJN, Indonesia Social Justice Network. Ini juga organisasi yang sangat unik. Kebetulan saya salah satu membersnya. Sponsor. Walaupun nggak pernah aktif gitu ya, sama kayak jadi warga negara Indonesia nggak aktif, jadi warga negara alias jadi biasanya nggak aktif. Jadi nanti kita bisa cari informasi juga apa sih ISJN ini, Indonesia Social Justice Network ini, yang namanya sudah Social Justice Network gitu ya. Apa ada dan tapi nanti kita bisa bicarakan lebih lanjut. Jadi Mbak Lilis adalah salah satu, selain tadi gender spesialis, gender consultant, aktivis perempuan yang berpengalaman sudah sangat lama di isu perempuan dan aktivis gender sejak di Women Crisis Center Jombang sampai sekarang. Juga Mbak Lilis adalah salah satu presidium di Indonesia Social Justice Network ISJN. Oke. Jadi sekali lagi silakan sampaikan pertanyaan dan seterusnya. Ini ada emoji dari Ira, Mbak Lilis. Oke, kita mulai aja. Kita mungkin akan sekitar 1 jam setengah gitu ya. Kalau seru nanti kita extra time. Asal Mbak Lilis nggak. Oke, mungkin pertama dulu Mbak Lilis. Tadi saya pengen tahu apa sih sebenarnya ruang lingkup atau pekerjaan sebagai seorang, entah sebutannya spesialis, entah sebutannya gender consultant, gender expert gitu ya, yang biasanya bekerja di lembaga internasional tapi jadi konsultan untuk terutama lembaga-lembaga negara ya, seperti itu. Tapi dari pengalaman dan perspektif Mbak Lilis sendiri, sebenarnya apa sih ruang lingkup pekerjaan sebagai gender spesialis, gender expert, gender consultant ini? Silakan Mbak Lilis. Ya, Mas Farid, first of all ya. Pertama, saya terlalu exaggerating tadi perkenalannya. Saya merasa ini masih belajar banyak yang harus saya pelajari terkait isu gender. Meskipun selama 20 tahun ya, saya berkecimpung di isu development, memang passionnya kurang lebih selalu di isu yang terkait dengan kelompok-kelompok rentan gitu. Satu hal lagi, saya sudah lulus kuliah S2 itu 13 tahun yang lalu, Mas Farid. Jadi itu udah cukup lama saya untuk belajar memframing teori. Tapi mungkin pertanyaan mendasar ya Mas Farid, apa sih kerjaannya gender spesialis atau gender consultant atau teman-teman yang bekerja di development lah ya. Ini refleksi pribadi ya. Sekali lagi ini refleksi semua ya, karena saya udah lama nggak refleksi. Saya senang makanya diskusi ini Mas. Yang saya rasakan selama berapa tahun terakhir ini, saya berganti-ganti isu nih. Mencoba terlibat dalam berbagai program, mulai dari program Women in Labor, kemudian isu
tata kelola desa, pindah ke isu pertanian, pindah ke isu perikanan, kemudian yang terbaru di isu good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi satu hal yang menggarisbawahi kerja-kerja teman-teman gender konsultan dalam berbagai isu itu sebenarnya lebih memfasilitasi teman-teman program gitu ya untuk menemukanali isu-isu gender, Mas, mulai dari isu kesenjangannya, kemudian akar masalahnya apa, kemudian mencari solusi within the program, mencari solusi yang sifatnya internal di kelembagaan mereka, dan tentunya yang sifatnya programatik di dalam implementasi program-program mereka. Secara general kayak gitu. Nah, it's easy to say, but it's so hard to implement gitu. Jadi selama ini teman-teman gender spesialis itu kayak itu ya, kayak jargon gitu. Jadi setiap proyek itu sekarang hampir selalu minta atau ada gender spesialisnya atau gender konsultannya untuk membantu ya. Ada program yang memang benar-benar serius itu dia menginternalisasi nilai-nilai gender dan kesetaraan itu di dalam programnya. Itu saya banyak temui biasanya di lembaga-lembaga baik LSM nasional maupun internasional. But it's quite different story dengan yang sifatnya program-program donor ya. Donor ini juga kepentingan politik dan kepentingan lain-lainnya itu banyak, ekonomi, politik dan sebagainya itu banyak. Jadi sebagai seorang gender konsultan atau spesialis kita itu diharapkan bisa mensolusikan semua masalah gender dalam tema-tema yang dimana program itu bekerja gitu ya. Persoalannya it's become kalau ngomong gender ya ke Mbak Lilis gitu atau ke A atau ke B gitu. Jadi it's not everyone's business gitu. Jadi semuanya kayak tidak menjadi persoalan bersama dalam program gitu. Nah itu PR yang sebenarnya sangat besar Mas Farid. Makanya saya bilang itu kita bukan hanya kayak research menemukanali apa masalahnya, tapi bagaimana membantu tim program menginternalisasi masalah-masalah tersebut gitu, aware gitu, apa sih what's wrong with this gender gap gitu, apa sih masalahnya, terus ngapain juga saya repot-repot ngumpulin indikator A, indikator B gitu ya, kalau mereka tidak menginternalisasi isunya gitu. Ada beberapa variasi program yang cukup bagus gitu, dari visi misinya udah explicitly dia ingin outcome-nya mencapai istilahnya transformatif ya, memang perubahan yang sifatnya transformatif. Kita ingin ada agensi perempuan yang lebih leadership-nya lebih bagus. Tapi ada yang sifatnya juga saya bilang superficial atau berapa perempuan terlatih gitu ya atau hadir gitu. Jadi memang ada scale of bagaimana gender mainstreaming itu dilaksanakan oleh program-program. Itu sih Mas Warid overall kerjaan membantu sebenarnya tim program untuk menginternalisasi, belajar bareng, terus harus ngapain dan mengevaluasi, itu overall kerjaannya. Ya. Nah ini kalau tadi Mbak Lilis bilang semoga dari acara ini terinspirasi bikin tema disertasi, dari pertanyaan ini saya justru mulai muncul tema tentang disertasi yang sangat penting tentang kompleksitas pekerjaan ruang lingkup gender spesialis ini dalam gerakan keadilan gender di entahlah pembangunan, konteksnya tadi soal implementasi program gitu ya, dengan segala kompleksitasnya seperti itu gitu loh, entah kualifikasinya dan tadi soal implikasi gitu ya yang Mbak Lilis bilang, antara yang substansial di mana orang juga akhirnya mengenal gender framework gitu ya, mengenal gender perspektif, mengenal problem-problem gender dalam semua program yang tadi disebutkan, pertanian, nelayan, infrastruktur, dan seterusnya seperti itu. Tapi juga problem tadi yang efek artifisial gitu ya, terhadap cara orang, apakah itu
bisa mengubah cara pandang orang atau justru memaintain gitu ya. betul. Kalau seperti itu, saya pikir itu juga jadi tema yang penting yang sekali lagi ketika kita bicara tentang riset uh, akademik, kita mungkin pikirannya yang harus jadi subjek riset itu adalah ya mereka yang di lapangan, padahal ya itu si pelaku itu gender Oh, sendiri kan jadi hal yang kayak sangat gini bisa jadi bahan penting. riset, Mas. Aku nggak Ini terpikir malah. banget sekali ininya apa namanya termasuk ya tadi apa cara Gitu ya. bernegosiasi dengan para implementer tadi itu kan penting sekali kan karena kita berada di posisi yang tengah-tengah tadi jadi Betul, semoga betul. itu juga jadi bahan yang dipikirin. Iya. Dan yang menarik itu mungkin ini Mas, dengan stakeholder yang macam-macam itu ya, tuntutan kita ya, mulai dari secara internal itu apa, misalnya stakeholder yang pasti itu ya, kalau kerjaan saya kan dengan pemerintah, itu Ya. beda sama LSM gitu ya, beda lagi sama donor, beda lagi sama media gitu ya, beda lagi sama masyarakat gitu. Kemudian secara internal kita juga harus mewarnai nih kalau masuk ke HR gimana, masuk ke apa, kan kita ngomong inclusive employment ya, mendorong teman-teman disabilitas dipekerjakan di donor aja setengah mati kan gitu. Kemudian ngomong tentang capturing dengan teman-teman komunikasi gitu ya, menceritakan atau bahkan sudut mengambil gambar atau point of view cerita aja itu menjadi ya gitu. Kadang harus go to details tapi juga tidak lupa pada ini. Kalau kerja-kerja itu kan ini ya, maksudnya kita minta agar everyone jadi everyone business itu it's not easy as it said. Ya, Gitu betul. loh. Kalau mereka nggak terinternalisasi, kita setengah mati gitu. Cuma ngumpulin indikator. Ya, ya itu. Makanya kayak misalkan gini, membandingkan antara Mbak Lilis sebagai aktivis gender waktu kerja di Women's Crisis Center di Jombang sama sekarang sebagai gender consultant gitu ya. Apa sih Ya, yang berubah gitu ya? Apa yang aspek apa yang membentuk ulang Mbak Lilis terkait dengan keadilan, keadilan gender dengan kita mengenali problem gitu ya. Termasuk tadi kita sebenarnya punya punya apa punya uh, ingin untuk merespon hal-hal seperti tadi di lembaga kita sendiri usahanya menginklusi teman-teman disabilitas di pekerjaan kita misalkan kayak gitu atau ya, betul. menginklusi teman-teman dari keragaman gender dalam pekerjaan kita dalam implementasi Betul. program dan kayak gitu kita punya refleksi seperti itu kalau kita bayangin berapa banyak sih gender spesialis gitu ya nggak usah dalam konteks dunia di konteks Indonesia aja mungkin teman saya aja banyak gitu ya dan mungkin semuanya jadi seperti itu. Tapi ya itu apa Ya, me- memposisikan pekerjaan ini tidak secara take for granted itu menjadi hal yang sangat penting. Makanya mungkin ini menjadi bagian subjek yang perlu dipikirin kalau Mbak Lilis bantuin benar-benar ya, bantuin merumuskan teorinya ya. Kita itu benar itu. Iya. Dan apalagi kalau kita apa namanya antara membandingkan antara part timer dengan full timer gitu ya di sultan. pekerjaan ini apa sih efeknya termasuk efeknya tadi buat pekerjaan kita kadang-kadang kalau part timer waduh pikiran kita belum selesai untuk diterapin di sini kita udah Pindah pergi lagi. misalnya kayak gitu. Gimana Betul, nasibnya makanya betul. banyak Belum sekali lagi kena kena timesheet yang hitungannya jam. iya betul apalagi Iya, yang tadi Mbak bilang relasinya dengan pemerintah seperti apa sih gitu ya betul. apa implikasinya pekerjaan kita apa implikasinya buat tadi visi misi kita terutama itu kan hal yang uh, banyak sekali pokoknya di elaborasi itu dari segi data belum dari segi analisa yang nanti kalau menerapkan teori itu mungkin bisa jadi lebih banyak lagi jadi mungkin itu ya meskipun bukan Mbak Lili semoga ada teman yang terinspirasi untuk memiliki aspek ini itu tadi Karena udah sama passion kali ya Mas. Kadang ada yang bekerja bilangnya profesional gitu ya. ya Jadinya memisahkan apa pekerjaan dengan komitmen. Kalau saya itu ya kita biasa pakai personalis political ya. Jadi ya misalnya kan kadang ada orang yang sebenarnya di luar pekerjaan melanggar code of conduct gitu ya.
perilakunya gitu-gitu ya, merendahkan kelompok rentan, tapi di kantor bilangnya profesional. So bagi saya nggak bisa gitu. Jadi komitmen perspektif itu penting gitu untuk kita bekerja terutama di lembaga yang memang sebenarnya kan kita diberi kesempatan bagus sekali di dalam jantung kerjaan itu ya untuk mewarnai gitu. Nah, tinggal mengajak orang-orang punya empati, dasarnya sih sebenarnya dari empati ya, dan pemahaman gitu. Kadang saya banyak menemui sebenarnya orang-orang bekerja di development tapi empati terhadap orang miskin atau kelompok rentan atau yang berbeda itu bias ya, masih bias gitu. Ya, informasi itu penting untuk membuat kita berpikir bahwa nggak ada yang seragam gitu, maksudnya. Ada orang Betul. yang kuat, ada orang yang terus terjaga komitmennya dan dedikasinya meskipun godaannya banyak gitu ya. Tapi yang mau kita pahami adalah bagaimana proses terus kita komitmen, bagaimana prosesnya akhirnya dia belok misalkan kayak gitu, bagaimana bias yang tadi disebutkan Mbak dari situ terbentuk gitu ya. Kita mungkin berpikir ujung-ujung kalau dia kerja di kayak saya kan pernah kerja di UN juga gitu ya, yang orang-orang di sana memposisikan kita sebagai ya itulah funding penerima bantuan itu, jadi otomatis kita juga harus ya, Mas. ya kayak gitu, otomatis kita harus baik misalkan kayak gitu. Itu kan yang justru perlu diteliti, kenapa ada teman yang bias, kenapa ada teman yang berkomitmen seperti itu, termasuk dalam memandang keadilan tadi. Jadi sekali lagi, kalaupun Mbak Lilis kerjain, semoga ada teman di sini yang mendengarkan terinspirasi untuk meneliti secara khusus tentang peran kompleks dan posisi kompleks jenis spesialis dan gender expert di program-program keadilan gender di Indonesia ini gitu ya. Oke, tadi Mbak Lilis sudah menyebutkan bahwa seorang spesialis juga akhirnya memfasilitasi kita untuk mengenal problem di lapangan gitu ya, tentang keadilan terutama kayak gitu, keadilan yang dihadapi kelompok-kelompok yang berbeda. Tapi mungkin sebelum mengenal hal-hal yang lebih praktis di lapangan seperti itu, mungkin pertanyaan pemula atau pembuka untuk diskusi kita setelah kita mengenal tadi dan Mbak Lili, kita coba memahami ulang. Menurut Mbak Lili, apa sih sebenarnya keadilan itu gitu loh? Apakah definisinya itu sama gitu ya, atau justru kita perlu bukan definisi yang berbeda-beda, mengkonseptualisasi keadilan yang berbeda-beda. Tapi menurut Mbak Lili sendiri, apa sih sebenarnya keadilan itu kalau kita bicara tentang keadilan? Aku mulai dari ini aja ya, Mas. Itu kalau kita baca sosmed atau berita, itu kan bertubi-tubi ya. Kok ini kerasa nggak adil gitu. Just recently misalnya kasusnya pemotongan bagaimana Mahkamah Agung memotong hukumannya suami istri itu kan. Kemudian Sambo dan kawan-kawan itu gitu. So ketika kita membaca komen-komen sosmed, itu kan kerasa perihnya ya netizen itu terhadap kenapa keadilan seperti susah di negara kita gitu. Jadi sebenarnya konsep keadilan itu kadang pakai rasa aja udah bisa dirasain gitu. It is not fair gitu, or it is fair gitu. So it is very personal. Nah, bagaimana setiap orang, menurutku keadilan itu adalah bagaimana setiap individu sesuai dengan sila kelima Pancasila, kan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, regardless their race, regardless umurnya, latar belakang budaya, kelas sosialnya, rasnya, gendernya yang beragam, kemudian dari Aceh sampai Papua, itu semestinya punya equal opportunities ya menurutku ya. Punya kesempatan yang sama untuk, kalau pakai teori sekolah saya dulu, coba Mbak Ira tolong diingetin tentang Amartya Sen. Teori untuk human capabilities gitu. Jadi bagaimana setiap individu tadi punya equal opportunity to be untuk menjadi orang yang bermakna gitu ya, bermartabat gitu.
secara sosial, budaya, hukum, ekonomi dan semua aspek gitu. Yang bagiku Mas itu masih mimpi. Di Indonesia masih mimpi jauh, jauh banget untuk kita capai gitu. Bahkan bagi orang-orang yang sudah bekerja di isu ini bertahun-tahun tuh kayak perasaan kok kita udah every day we spend a lot of times working, advokasi segala macam ya, mungkin teman-teman gerakan tuh kayak kasus kekerasan terhadap perempuan masih tinggi gitu, nggak habis-habis, padahal kita udah punya undang-undang segala macam gitu ya. Ini sebenarnya apa yang salah gitu. Itu satu ya, keadilan tuh menurutku ada equal opportunity to access resources, to be themselves, untuk menjadi warga negara yang bermartabat. Martabat itu juga maksudnya hidup layak gitu. Dan aku tuh tadi tuh kebetulan karena Mas Farid bahas ini, aku tuh cari-cari bukunya ISDN loh. Masih ingat nggak buku ini nih? Nih, Indeks Keadilan Sosial Indonesia ya. Keren nih teman-teman ISDN buku ini. Jadi saya sempat membaca kembali gitu bagaimana negara kita sebenarnya ya, Soekarno ini begitu kencang banget menegaskan tentang keadilan sosial gitu, karena dia memahami Indonesia itu sangat beragam bingit gitu. Jadi Aceh, Papua dengan kultur yang sangat beragam gitu, sehingga dia sampai harus memastikan everyone had to, setiap orang punya hak yang sama, punya equal opportunity. Itu secara general Mas, tapi nanti kita bisa ngobrol lagi, ada beberapa prinsip ya menurutku yang harus ada gitu, yang harus ada untuk menjamin keadilan itu gitu, Mas Farid. Ya, jadi tadi ilustrasi dengan mengambil kasus lewat sosial media itu justru juga menarik gitu ya, dan tadi poin-poin tentang kontekstualisasi, pentingnya kontekstualisasi keadilan, terutama tadi yang mencontohkan Soekarno membayangkan keadilan itu dalam konteks yang beragam harus seperti apa gitu ya, dan bagaimana mendefinisikan keragaman juga sehingga semua orang bisa tadi punya hak yang sama, diinklusi secara setara dan seterusnya dalam ruang yang adil itu gitu loh. Jadi adil buat yang satu tidak memberi efek ketidakadilan buat yang lain. Tadi saya pikir menarik gitu ya, bahwa ketika kita bisa keadilan kita membayangkan orang lain juga gitu loh. Bahkan saya seperti tadi dalam kasus yang pengurangan hukuman untuk kasus Sambo dan kawan-kawannya itu, dalam nggak terimbas dari kasus itu gitu loh. Pasti hukumannya saya sama Sambo misalkan kayak gitu. Tapi itu dalam banyak hal menciptakan perasaan ketidakadilan buat kita gitu loh. Kita membayangkan, walaupun saya bukan korban gitu ya secara langsung, tapi saya merasakan betapa nggak adilnya kalau orang yang melakukan itu justru tidak ditreat sesuai prinsip keadilan. Gitu. Jadi tadi menarik jadinya untuk mendiskusikan elemen atau ukuran keadilan gitu. Dan ternyata nggak semuanya praktis. Tadi Mbak sudah menyebutkan dua, ada rasa keadilan, tapi juga ada orang yang harus bisa mengakses opportunity yang sama gitu ya. Itu kan ukurannya gitu ya. Tapi kalau bisa di outline gitu, kalau bisa dijabarin lebih rinci, apa saja sih Mbak Lilis ukuran gitu loh, suatu situasi sosial disebut adil itu gitu loh. Aku tadi ada perasaan refleksi ya ini Mas Farid ya. Aku berefleksi ya, aku maksudnya melihatnya, yang merasakan gitu. Karena aku bekerja di daerah mulai dari Aceh sampai Papua gitu, dan kadang sebagai orang Jawa taken for granted gitu terhadap listrik, terhadap transportasi, as simple as makanan sehari-hari gitu ya, yang gampang diakses dan murah gitu. Tapi ketika aku bekerja dan semakin sering mengunjungi daerah-daerah kita yang terpencil, terjauh gitu ya, kepulauan, kemudian daerah pegunungan yang sulit akses, itu baru kerasa sekali bagaimana sebenarnya memenuhi prinsip keadilan itu tidak mudah gitu. Dan elemen
elemen lain ya yang menurutku juga itu penting, itu ada prinsip di mana em, memenuhi rasa keadilan itu bukan hanya tanggung jawab negara, menurutku ya Mas Farid ya. Tapi ada faktor sosial kultur di situ, budaya gitu. Nah, sebenarnya negara kita itu kan udah punya kalau kalau kebetulan bantu Bappenas untuk merumuskan proses-proses RPJMN ya, bagaimana negara kita sebenarnya sudah punya tujuan strategis 2045 ini, jangka panjang gitu ya. Di situ orang selalu bilang bahwa kesejahteraan ekonomi itu faktor utama. Jadi dengan asumsi bahwa kalau orang semua merata gitu, harapannya itu keadilan sudah terpenuhi gitu. Tapi ternyata tidak cukup dengan kesetaraan ekonomi ya Mas Farid. Selain kesetaraan itu, selain ekonomi menurutku ada unsur-unsur seperti non diskriminasi. Nah ini pentingnya. Karena ngambil contoh sebenarnya isu-isu kekerasan terhadap kelompok rentan ya, LGBT, minoritas agama lain selain Islam kalau di Indonesia ya, kemudian teman-teman disabilitas, perempuan miskin, itu tidak hanya faktor ekonomi gitu, ada diskriminasi yang dibentuk karena sosial budaya, kultur ya, yang sudah turun-temurun gitu, yang sudah mendarah daging, dan itu sama susahnya untuk dibongkar gitu. Nah, non-diskriminasi ini menurutku juga salah satu prinsip utama memaknai keadilan, selain tadi kesetaraan terhadap resource ya, resources yang sifatnya tadi kesehatan, pendidikan, layanan dasar lah gitu. Kemudian prinsip yang lain menurutku penting itu ini Mas, inklusif ya. Inklusif atau partisipasi kelompok rentan tadi atau kelompok-kelompok yang termarginalkan tadi dalam proses-proses pembangunan gitu. Karena sekali lagi kita tuh banyak regulasi tapi implementasinya sulit di Indonesia. Sebenarnya banyak elemen-elemen yang sudah membantu kita gitu dalam misalnya proses perencanaan pembangunan itu udah ada pengaruh utamaan gender misalnya PPRG dalam perencanaan pembangunan. Udah, wah kalau ngomong regulasi kita tuh udah paling lengkap banyak gitu. Tapi ngomong implementasi itu setengah mati, sulit sekali gitu. Memastikan bahwa partisipasi atau inklusif tadi itu bagian dari proses-proses pembangunan di Indonesia gitu. Itu juga apalagi ya kalau yang menurutku penting ya tadi equal opportunity, non diskriminasi, inclusiveness. Mungkin aku tadi sempat menulis juga tentang beberapa hal. Oke, pengakuan terhadap interseksionalitas Mas. Ini tadi kita sudah diskusi sebenarnya. Kadang melihat ini kita udah masuk ke tentang relasi gender ya Mas, karena melihat binari itu ya, laki perempuan, kaya miskin gitu ya. Padahal di situ tuh ada kelompok-kelompok lain gitu di antara binari tadi itu. Saya pernah beberapa kali di daerah itu menemui, bayangkan saja ya, sudah perempuan, miskin, disabilitas, tinggalnya di daerah di Papua atau di NTT gitu ya, di kepulauan gitu. Jadi interseksionalitas itu bisa membantu kita menemukan sebenarnya diskriminasi berlipat-lipat gitu loh, apa yang dialami oleh kelompok tertentu yang kadang sulit sekali bagi pemerintah ataupun kita-kita yang bekerja di development itu untuk mengatasi isu kemiskinan atau yang kita biasa sebut ekstrim gitu ya. Karena itu tadi interseksionalitasnya itu bukan hanya masalah nggak punya uang, itu bukan hanya masalah dia miskin gitu, tapi dia juga secara struktural sudah didiskriminasi, kemudian tidak diajak bicara, secara masyarakat juga udah dipinggirkan gitu ya. Jadi untuk menyelesaikan masalah kerak-kerak tadi, problem-problem kemiskinan yang sebenarnya Indonesia itu udah lama struggle untuk mengatasi. Sekarang itu berapa sih
indeks kemiskinan sekitar 10% ya kalau nggak salah ya, itu kayak nggak pernah bisa gitu. Padahal tuh sudah target seharusnya 2025 ini kita sanggup mengatasi kemiskinan ekstrim, tapi kan nggak bisa gitu. Jadi memahami interseksionalitas dan bagaimana di situ berperan untuk mengatasi ketidakadilan sosial itu juga prinsip yang penting. Ya, Itu refleksiku ya Mas, menurutku itu. Nanti kalau kepikiran lain lagi aku akan sambung. ya. Makasih Mbak Lili. Ya, jadi eh, poin yang digaris bawah di sini bahwa framework gitu ya, analisa alat kita melihat ketidakadilan juga berkembang gitu ya. Kalau dulu kita mungkin eh, Mbak Lili tadi juga nyebutin ada capability approach gitu ya yang dipelajari di Brainbank. Sekarang makin berkembang gitu ya. Mungkin 10 tahun lalu kita belum begitu, kita udah mengenal tapi belum biasa mengimplementasikan untuk mempraktekkan tadi seperti yang disebutkan Mbak Lidis, analisa interseksionalitas yang membuat kita menjadi paham ada layer, ada lapisan ketidakadilan yang dihadapi kelompok-kelompok tertentu gitu ya, yang nggak tunggal, sehingga tadi jawaban yang sangat senjata kemudian cukup menjadi ukuran gitu ya, kita harus memikirkan inklusivisme, memikirkan non diskriminasi, memikirkan tadi apa namanya adalah termasuk tadi sekali lagi rasa keadilan sendiri gitu yang walaupun kita mungkin nggak melihat secara langsung tapi bisa merasakan gitu loh bahwa something Something is not fair. problem Iya. dan tadi jadi apa juga saya sempat saya punya secret life story juga tentang hal seperti itu. Nah, karena saya pernah tinggal di Aceh, saya juga pernah kunjung ke Papua gitu yang melihat situasi yang seperti diceritakan Mbak Lilis, misalkan kayak apa namanya tunjangan gitu ya. Uh, saya yang lupa misalkan pernah ke Papua itu walaupun masih sekitar 1 minggu tapi itu membekas banget. Saya menemukan waktu bikin acara peserta yang merupakan keluarga itu makan dengan menggunakan bekas tabung gitu, tabung wings itu alih-alih pakai piring gitu ya, dia menggunakan itu gitu loh, makan dengan menggunakan sabun. Waktu saya tanya kenapa menggunakan itu, karena saya nggak punya piring gitu. Jadi ya sayang dibuang, saya cuci aja bersih sampai hilang baunya, pakai apalah segala macam. Akhirnya saya bisa pakai ini. Saya sampai shock gitu ya, seperti itu. Ini tuh ada proses kreativitas warga untuk dealing dengan keadilan, tapi di sisi lain kita bisa mengabaikan ada problem besar keadilan di sana sehingga orang nggak nggak mampu memenuhi kebutuhan itu gitu ya. Walaupun buat mereka it's not big deal gitu loh, kayak gitu saya bisa makan pakai apa aja, tapi itu juga yang membuat kita tadi empati itu jadi penting gitu ya. Bukan berarti orang lain menganggap this is not big problem for us gitu ya, kita mengabaikan begitu aja, menganggap bahwa ya kalau kamu terima ya nggak apa misalkan kayak gitu, tapi kita ya tadi analisa itu jadi penting gitu loh. Ada problem di sana yang membuat kita bisa menemukan problem keadilan gender tadi. Tapi yang menarik lagi Mbak Lili, kita coba gitu ya dari perspektif akademis, ternyata memang keadilan sendiri jadi konsep yang sangat negotiable gitu loh, dalam arti banyak sekali kontestasinya tadi. Misalkan dalam konteks keadilan gender lah di ruang yang sempit keluarga misalnya kayak gitu, suami bisa saja bilang bahwa itu bersikap adil dengan kayak gitu kan, memberi uang belanja cukup misalnya gitu, yang ngurus anak lah gitu. Tapi perspektif yang berbeda, ada problem di sana gitu, bahwa tidak serta-merta memenuhi semua kebutuhan istri dan memberi beban untuk melakukan pekerjaan domestik, kemudian keadilan sudah terpenuhi dan kayak gitu. Tapi pertanyaan saya adalah kalau keadilan itu nggak bahkan dari konteksnya sendiri ada versinya. Jadi sebenarnya siapa yang punya legitimasi paling kuat untuk mendefinisikan dan membuat narasi tentang keadilan dalam konteks suami istri
Tadi kan seperti itu dalam konteks negara, negara bisa bilang aja, saya udah kasih semuanya dengan bantuan sosial, dengan Ya. fasilitas yang accessible, dengan gedung yang seperti itu. Tapi seperti apa sebenarnya Mbak Lilis kalau ada pertanyaan seperti itu? Siapa sih yang paling punya legitimasi membuat narasi tentang keadilan atau gender sosialis? Nah, sayangnya gitu, justru sayangnya gitu, Mas. Maksudnya di dalam bernegara itu kan relasi kuasanya luar biasa, saling tumpang tindih ya, sipil, militer, perempuan, laki-laki, teman-teman disabilitas dan non disabilitas gitu. Jadi kadang gitu ya, enggak kadang sih. Sebenarnya kalau prinsipnya negara yang harus menjamin, jelas-jelas loh di Undang-Undang Dasar itu udah jelas gitu kan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Tapi kan di prakteknya itu sangat berkorelasi dengan relasi kuasa gitu. Siapa yang punya kuasa terhadap resources gitu. Sehingga ya tadi itu kerak-kerak ketidakadilan itu jadi sulit sekali dibongkar gitu ya. Nah, problemnya mungkin lebih ke akar masalahnya apa sih gitu ya. Ada beberapa hal menurutku selain faktor kultur yang udah kita bahas tadi Mas Farid, patriarki gitu ya. Terus ada juga menurutku ada faktor kelembagaan negara juga ya, yang di situ ada regulasi, ada institusi yang juga ikut menyuburkan gitu praktek-praktek ketidakadilan. Ini bukan hanya ngomong gender ya, ini ngomong hukum, ngomong ranah isu disabilitas. Itu negara menurut saya juga perlu terus kita advokasi untuk dia. Mungkin dia ada yang secara terang-terangan ada jelas gitu, tapi banyak juga yang sebenarnya dia bias gitu kan, bias gitu kebijakannya, proses-proses dia mengambil keputusannya itu secara mungkin tidak disadari kalau bias. Ada juga yang memang regulasi secara terang-terangan itu memang sudah melanggar gitu ya keadilan, rasa keadilan kelompok-kelompok tadi, kelompok rentan kalau saya bilang gitu. Nah, kalau yang mendasari seharusnya mulai dari institusi dan regulasi itu udah harus jelas bahwa tadi prinsip kita tidak mendiskriminasi gitu ya, setara, kemudian melindungi kelompok rentan, ada afirmasi keberpihakan gitu. Masalahnya di prakteknya, praktek pelindungannya ini yang agak setengah mati. Kita juga bisa. Nah, siapa yang sebenarnya bisa membantu ya, membantu untuk mengontrol negara gitu kan? Menurutku kenapa penting juga teman-teman masyarakat sipil gitu untuk selalu ya cerewet istilahnya ya, mau nggak mau advokasi gitu. Ya ini kalau sekarang malah lebih canggih gitu, netizen kan, dia tidak terorganisir. Tapi ketika ada sesuatu yang menyinggung rasa keadilan, itu orang langsung bersama-sama kita untuk mengadvokasi itu gitu. Meskipun itu sangat fluid ya, namanya netizen ya. Tapi rasa keadilan itu kan sebenarnya udah dijamin ya Mas oleh undang-undang dan segala macam. Tapi memang ya prakteknya memang harus kita tabrakan sama relasi-relasi kuasa tadi itu yang tidak mudah untuk dilawan ya, gitu. Ya, dan ya saya pikir itu penting sekali membuat bahwa ketika kita bicara keadilan ya, ada relasi kekuasaan di balik itu gitu loh, yang dimana ada orang yang merasa paling legitimate menentukan narasi keadilan bahkan buat orang lain kayak gitu ya. Ya kan, jadi kalau kasus-kasus dalam analisa kasus pun gitu ya, orang bisa merasa saya sudah adil gitu, saya memutuskan itu. Jadi itu awareness terhadap relasi kekuasaan balik konstruksi narasi, konstruksi ukuran tentang keadilan itu penting, apalagi zaman sekarang gitu ya, di mana kayak tadi rasa ketidakadilan itu juga sebenarnya yang susah gitu ya, muncul bukan cuma orang yang powerless gitu loh, orang yang punya power pun gitu, kayak dalam Amerika gitu lah, orang-orang putih sekarang itu merasa terintimidasi dengan makin berkembangnya imigran yang sukses gitu ya,
sehingga ada ide kan first gitu loh di aganya Donald Trump gitu ya. Mungkin di konteks Indonesia juga seperti itu, suami-suami yang sekarang mulai melihat ada gerakan perempuan yang mulai berkembang, justru padahal power mereka itu lebih besar gitu loh. Jadi itu yang kompleks gitu ya. Rasa ketidakadilan atau kalau bahasanya Francis Fukuyama itu resentment gitu ya, keresahan saya nggak terpenuhi dignity-nya, ketidakkeadilannya itu juga muncul di orang-orang seperti itu. Tapi sekali lagi yang penting itu kita tadi awareness terhadap kekuasaan itu berarti membuat kita tetap kritis gitu ya, tidak menerima begitu aja. Kalau kayak tadi dicontohin suami yang mengklaim sudah bersifat adil, kalau kita tahu relasi kuasa kita akan bisa lebih kritis bahwa itu keadilan yang diklaim sepihak dalam posisi di mana yang membuat klaim itu dalam itu ada istilahnya loh Mas, zaman sekarang itu Mas, ada istilahnya gaslighting. Gaslighting ya. Gaslighting ya. Kalau anak-anak sekarang itu jadi seakan-akan gitu kan. Oh gitu, seakan-akan saya teraniaya ya. Padahal dia membentuk korban merasa bersalah gitu kan. Ya, itu penting sekali. Makanya saya pikir pembicaraan di level pop culture seperti tadi itu juga perlu menjadi bahan refleksi penting gitu ya. Apa sih efeknya kalau ada hal seperti itu? Dan tadi Mbak Lilis juga sudah menunjukkan tentang internet, tentang sosial media, itu justru juga membuat lebih kompleks lagi gitu ya, tentang bukan cuma tentang narasi keadilan, ukuran keadilan lagi gitu ya. Kayak sosial media akan memberi kita power, tapi power apa yang kita miliki di sosial media itu gitu ya, sehingga kita bisa benar-benar menerapkan mimpi tentang keadilan yang kita harapkan, misalnya kayak gitu ya. Siapa sih power yang sebenarnya di sosial media itu? Itu juga hal yang bahan baru buat disertasi. Bener, itu menarik tuh Mas diskusi. Jangan-jangan kita ikut dalam jebakan kapitalis media. Iya, betul. Jadi itu kayak nanti mungkin kita bisa bicara gitu ya dalam konteks pemilu gitu ya. Mana politisi sekarang itu memilih posisikan diri sebagai selebriti gitu kan, karena ada ruang sosial media tadi gitu loh. Mereka membuat konten yang target lebih banyak untuk di like gitu ya, di share, memunculkan apa sih namanya, sebagai saya itu selebriti loh yang menjadi favorit gitu, yang menjadi aktivis kalah ya. Aktivis kalah mas selebritis. Tukang lama-lama. Aktivis yang punya follower 65.000 aja, giliran nulis beda, dia udah hancur. Iya, tampal udah. Nah, itu kita bicara efeknya sama narasi keadilan, sama efeknya terhadap gerakan keadilan itu apa, seperti itu gitu ya. Tapi nanti kita mungkin bisa lanjut selanjutnya. Kita masih punya waktu sekitar setengah jam, tapi masih banyak hal yang bisa kita bicarain. Kita bicara tentang prinsip dulu. Tadi Mbak Lilis sudah mulai ya menyebut-nyebut tentang keadilan sosial yang general itu kadang problem karena kita nggak bisa melihat situasi lebih kompleks di lapangan kayak gitu. Dan itu sebenarnya framework yang umumnya diterapkan di proyek-proyek pembangunan di Indonesia gitu ya, yang tadi ukurannya itu general lah kayak gitu. Apalagi melihat diversity, nggak melihat keragaman, nggak melihat di lapangan itu, nggak usah melihat satu Papua gitu ya, satu komunitas kecil di Papua pun kita bisa melihat keragaman itu gitu loh. Sebenarnya mungkin yang bisa saya mau tanyakan, apa sih Mbak Lilis akarnya sehingga framework kita tentang keadilan itu sangat general gitu loh, nggak melihat tadi spesifikasi persoalan, diversity, kompleksitas masalah yang berlapis-lapis tadi gitu. Dan itu terus maintain terutama dalam konteks tadi penerapan pembangunan gitu loh, proyek-proyek pembangunan. Akibatnya ya tadi kita sebenarnya masih inklusi walaupun secara umum mungkin kesejahteraan masyarakat meningkat gitu ya.
Ya. transgender masih terabaikan, masih termarginalisasi. Mereka yang dengan orientasi seksual berbeda juga dianggap tidak dalam program pembangunan. Kira-kira kenapa sih Mbak Lilit akarnya? Undang-undangnya tadi sebenarnya sudah sangat bagus gitu. Mungkin visi kenegaraan yang ditawarkan sama orang seperti Soekarno juga sudah sangat bagus. Ternyata uh, paradigma pembangunan kita gitu masih berperspektif keadilan yang enggak yang enggak yang belum sepenuhnya memberi ruang buat analisa tentang keragaman dan kompleksitas. Padahal juga sudah ada gender spesialis. Jadi Mbak Lilit akarnya ini sarkasme nih Mas. Selama ada ketidakadilan, gender spesialis masih laku. Sarkasme ini ya. tolong jangan di record. Tapi gini, aku sepakat sebenarnya Mas Farid tuh nggak tanya. Kamu sudah menjelaskan dengan ini ya Mas. Jadi tadi kita udah bahas kan beberapa hal terkait prinsip-prinsip ya. Sebenarnya kan negara udah meletakkan dasar yang sangat kuat gitu. Apa yang menjadi penyebab kesulitan, kalau saya bilangnya sih kesulitan mengimplementasikan gitu. Tadi kita udah senggol sedikit tentang negara ya, institusi di situ ada kelembagaan, ada regulasi. Contoh-contoh regulasi banyak yang diskriminatif tuh banyak sekali. Dan itu sama sulitnya dengan persoalan yang terkait dengan sosial kultur ya. Karena saya mungkin ngasih contoh aja Mas, karena saya orang lapangan ya. Misalnya bekerja dengan governance, pemerintahan, ngomongin social inclusion, gitu. Sebut aja lah Kementerian A gitu ya. Yang majority di situ adalah laki-laki. Majority laki-laki yang powerful gitu ya. Padahal mereka pengambil keputusan yang sangat penting terkait dengan hajat hidup orang banyak gitu. Ketika berdiskusi gitu, saya harus menempatkan diri sebisa mungkin gitu ya, agar mereka bisa satu menaruh respect terhadap saya sebagai perempuan. Kemudian bisa menerima ngapain saya bahas isu sosial inklusi, forward gitu. Apa untungnya buat saya? Ya itu sudah laki-laki, terus powerful, punya kuasa anggaran, punya kuasa decision making gitu kan, membangun empati tentang persoalan-persoalan yang bagi mereka tidak politically, kecuali pemilu ya, nanti kita bisa bahas terpisah, menguntungkan ya, dalam artian menguntungkan buat mereka itu tidak menarik gitu. Jadi ketika sekali tadi kita udah bahas konsep relasi kuasa, mengajak orang-orang tadi untuk membicarakan saja, menghadirkan isu, apa sih kebutuhan kalau teman-teman disabilitas, ngapain coba gitu, toilet harus kan nambahin duit tuh dan sebagainya gitu, ribet. Saya selalu bilang ribet, apa sih nggak penting gitulah ya. Dan itu terproyeksi sebenarnya dari pusat sampai daerah loh, dari kementerian sampai OPD di daerah gitu. Kita bisa lihat nih fasilitas umum kantor-kantor itu bisa dihitung jari yang sudah menerapkan aksesibel terhadap teman-teman disabilitas gitu, bisa dihitung jari. Rata-rata belum lagi yang pembangunan BUMN dan sebagainya itu masih jauh gitu. Jadi di situ ada agen, ada agent, ada orang-orang yang kita harus dealing with untuk memahami, ada institusinya, kelembagaannya gitu, ada regulasinya gitu ya. Yang kita harus masukin gitu, layer-layer itu untuk mereka bisa memahami kenapa perlu, hanya untuk mengatakan kenapa perlu aksesibel terhadap teman-teman disabilitas gitu. Ya karena di daerah itu tidak, mulai dari, kalau di Indonesia itu yang lucunya itu gini Mas Warid, isu perempuan dan disabilitas itu hanya diampu oleh 2 kementerian.
Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan Kementerian Sosial. Itu seakan-akan isu perempuan, disabilitas dan kelompok rentan itu hanya ada di dua kementerian itu. Dan kementerian itu kan terus turun ya, strukturalnya sampai ke OPD. Sama, di OPD itu hanya jatuhnya di Dinas Sosial sama Dinas Pemberdayaan Perempuan. Padahal kalau ngomong isu gender, isu disabilitas itu mulai di perikanan, kehutanan, PUPR, semua kementerian itu ada gitu kan. Cuma itu tidak ditemu kenali atau sengaja memang untuk tidak dinampakkan gitu. Jadi untuk menjadikan itu perbincangan, tadi saya bilang inklusi atau partisipasi itu sebenarnya mengangkat itu menjadi perbincangan di tidak hanya di dua dinas tadi atau dua kementerian tadi, tapi di semua sektor gitu. Jadi kemana-mana tadi saya ngomongin itu ya, bagaimana negara ya, saya melihatnya dari sektor governance ya, karena kebetulan lagi ngurusin governance Mas, jadi aku rotok ngelotok ini karena habis keliling beberapa daerah itu melakukan political economy analisis. Sebenarnya saya lagi kerjakan untuk membantu pemerintah daerah mengatasi kenapa susah sekali mengatasi kemiskinan dan mengatasi kesenjangan gender di beberapa provinsi tertinggal gitu. Jadi itu kalau ngomongin tentang gender, disabilitas atau apalagi kelompok rentan yang tidak ada nomenklaturnya di dalam anggaran. Jadi kalau Mas Farid lihat di dalam sistem perencanaan penganggaran kita itu harus ada nomenklatur program yang nggak bisa kita itu ngisi mau memberikan misalnya pemberdayaan atau pelatihan gender gitu ya ke desa A, itu nggak ada. Kalau nggak ada nomenklaturnya nggak bisa Mas Farid. Jadi mulai dari yang sifatnya visionary gitu ya, sampai yang sifatnya technical day to day, bagaimana sistem pembangunan kita, terutama di pemerintahan itu memang masih belum inklusif menurut saya ya. Terus itu, yang kedua tadi dari sisi sosial kultural, tadi Mas Farid sudah bilang, kan kalau relasi kuasa itu mengenakkan kelompok tertentu ya. Kalau yang inferior mulai bergeliat melawan itu kan yang superior ini cenderung represif kan, nggak terima dia, ke privilege-nya diambil. Nggak diambil sebenarnya kan, dibagi kan. Tapi itu udah bergeliat ya, kayak nggak terima gitu ya. Itu dalam banyak tadi interseksionalitas yang udah kita bahas tadi, laki perempuan, kaya, miskin dan sebagainya, itu yang membuat itu kayak dilanggengkan gitu loh, biar orang-orang yang privilege gitu. Sama ketika kita membedah relasi kenapa tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Itu kan ya privilege laki-laki yang dikuatkan oleh negara sebagai kepala keluarga itu kan nggak bisa dibongkar itu. Teman-teman aktivis tuh dari dulu mau menghapus itu dari kartu keluarga aja setengah mati kan. Coba itu bisa ya. Padahal definisi kepala keluarga itu seperti apa gitu, apa yang nyari duit atau yang seperti apa. Itu sangat mendasar, tapi menjadi karena melembaga di pemerintahan iya, di masyarakat iya, di orang sekeliling kita juga iya gitu. Saya sendiri juga merasakan susahnya mendidik anak laki-laki. Saya punya anak laki-laki. Jadi itu apa ya? Istilahnya karena patriarkisnya sudah menginternalisasi itu ya Mas Farid ya. Jadi susah sekali gitu membongkar relasi kuasa. Dan menurutku dua hal itu ya Mas, dari sisi governance iya, dari sisi sosial kultural iya, itu yang mendasari kenapa tadi sense of fairness itu, keadilan itu sulit sekali terwujud gitu. Kalau kita jadi kebetulan saya perempuan ya, salah satu hal yang nggak enak itu kan bisa kita rasain. Nah kalau dia double ya, udah perempuan dan disabilitas, pasti sense of unfairnya tuh berasa banget, belum lagi kalau dia miskin gitu ya. Jadi menjadi inferior itu memang membuat kadang empati kita juga tumbuh ya. Cuma mengulik-ngulik yang superior ini loh, biar dia mau menurunkan pendulumnya tadi itu, biar setara tadi itu loh, adil dan setara, itu yang susah. Itu Mas Farid. Ya.
Ya, makasih Mbak. Eh, jadi kita udah mulai tahu gitu ya bahwa banyak hal, eh, konsepsi kita, narasi kita, cara berpikir kita tentang keadilan itu nggak netral gitu ya. Tapi dibentuk oleh posisi pasar tertentu kayak gitu. Jadi pikiran bahwa keadilan itu nggak netral, tapi situated gitu ya, disituasikan gitu ya. Karena tadi ada orang-orang yang punya posisi kekuasaan yang berbeda gitu ya. Hmm, apa namanya? eh, Orang yang bukan cuma kekuasaan tapi juga sumber dayanya sangat berbeda gitu ya, yang menganggap punya apa namanya, punya hak lebih besar untuk membuat keputusan gitu ya, sehingga ya itu tadi apa, lebih susah gitu. Tapi saya pikir itu penting untuk digarisbawahi bahwa hmm, tidak mencari konsepsi dan narasi tentang keadilan tadi gitu, karena di balik itu sekali lagi ada yang membuat itu biasanya berada dalam posisi kekuasaan yang sangat kuat. Makanya kita juga harus aware ada, katakanlah, patriarchal version of justice misalkan kayak gitu gitu ya. Ada keadilan versi para patria gitu loh. Ada Ya. power justice gitu loh. Ada keadilan versi orang-orang yang berada dalam posisi kekuasaan kayak gitu. Entah di government, entah para pemilik kapital gitu ya. Entah tadi keadilan versi patria, entah keadilan versi heteroseksis gitu ya. Yang menganggap bahwa yang adil, yang standar adalah itu, laki-laki berada di posisi kuasa, perempuan berada di posisi subordinat, gender lain nggak punya hak lain, atau uh, apa namanya, justice berdasarkan idealism gitu ya, yang sekarang berkembang itu. Jadi justice ditentukan dari perspektif orang yang able gitulah, sehingga mengignore, mengabaikan, meneglect, dan tidak mempertimbangkan hak-hak mereka yang difabel. Jadi itu ya, bahwa kita bicara keadilan hukum tidak netral, ada prosesnya, ada politiknya, ada sistem Politik. kekuasaannya. Itu yang penting. Teman-teman Ya, yang ada di sini, betul. sekalian saya menyapa, kalau ada yang punya pertanyaan, ada yang punya komentar, silakan, yang segan, termasuk pertanyaan buat atau tentang Mbak Lilis juga sampaikan di situ ya. Ngomong kita punya narasumber yang sangat kompeten. Nggak usah bertanya, cerita aja mas. Ya, pengetahuannya sangat penting, mengkombinasikan antara tadi pengetahuan akademik di sekolah dengan pengetahuan-pengetahuan di lapangan tentang tantangan gitu ya, menegosiasikan apa namanya, perspektif dan paradigma keadilan kita di lapangan itu nggak mudah. Bahkan ketika kita punya komitmen yang sangat kuat sekalipun gitu ya, kita berhadapan dengan orang yang sangat powerful itu nggak mudah. Mungkin saya justru ingin follow up problem tadi Mbak Lilis, baik secara sosial maupun secara kepemerintahan gitu ya. Ya. Kalau kita melihat seperti itu gitu ya, bisa nggak sih sebenarnya seperti apa Mbak Lilis selama ini, yang sejauh ini Mbak Lilis sudah gitu, baik ketika berhadapan dengan bersama pemerintah ataupun dengan masyarakat, menegosiasikan atau mensituasikan bahwa versi keadilan kita yang seharusnya bisa terimplementasi dan terintegrasi di program-program yang kita lakukan, bukan atau versi justice tadi, atau Ya. jadi Tadi ada trik dan strategi apa Mbak gitu. karena kayaknya tone kita tadi kan kayak tone pesimis ya mas. Tapi kita bisa rubah nih. Sekarang lebih ke tone optimis ya. Iya, ya. Despite the situations gitu, menurut saya kadang-kadang saya sendiri juga berefleksi loh mas. Maksudnya udah berapa tahun kok kayak stumble block gitu ya, susah banget gitu. Tapi setelah saya sebenarnya kadang berpikir mengulik gitu ya, mendengar cerita-cerita gitu ke lapangan itu kadang baru kerasa, oh we made progress. Kita membuat banyak banyak sebenarnya progress gitu ya. Misalnya konteksnya bagaimana memaksa. Saya melihat sebenarnya pemerintah itu not always
like bad gitu ya, bukan, karena saya sendiri sekarang kerja masuk ini di dalam jantung. Kalau dulu kerjanya advokasi dari luar, lu seharusnya gini dong. Kalau pemerintah seharusnya menyediakan ini dong, kamu duitnya seharusnya dipakai buat ini dong gitu kan. Nah sekarang saya di dalamnya gitu, jadi saya bisa merasakan dinamika yang berbeda sebagai pemerintah yang mengambil keputusan gitu. Saya punya beberapa contoh praktik baik ya, yang sometimes it works, sometimes it doesn't work. Tapi beberapa yang works well gitu. Kita waktu itu mendampingi beberapa kabupaten untuk mendorong kebijakan PUG ini, Mas. Itu kebijakan ini kan sudah sejak 2003 ya. Hampir udah 20 tahun. Jadi maksudnya itu seumuran kita beraktivisme ya. Kayak nggak ada progres itu. Development kita proses kayak gitu aja gitu. Token participation gitu ya, partisipasinya cuma superficial gitu ya, susah sekali. Bahkan sebenarnya untuk melihat perubahannya itu kayak hal yang sederhana, melihat indeks pembangunan manusia ya, IPM gitu kan, laki dan perempuan itu sebenarnya Indonesia udah meningkat gini, tapi gap laki dan perempuan tuh selalu hampir 12 tahun terakhir itu cuma 0,04% kalau nggak salah. Jadi gini, jadi pendidikan, kesehatan dan penghasilan ya itu masih kayak kita susah banget nutup gapnya perempuan dan laki-laki. Tapi itu secara garis besar. Tapi hal-hal kecil sebenarnya sudah mulai gitu, kayak kabupaten, saya mendampingi satu kabupaten Trenggalek di Jawa Timur. Gitu. Ya memang proses awalnya itu harus menemukanali orang-orang di dalam pemerintahan yang memang seperti kita, Mas. Mereka mereka juga punya aktivisme. They have value, they have perspektif, dan mereka juga mau berubah gitu loh. Orang-orang seperti itu banyak di pemerintahan. Tinggal kita kenali, dan sebagian dari mereka juga punya power gitu, bukan powerless gitu. Which is value yang sama ini sangat bisa untuk menggerakkan mereka melakukan sesuatu yang baik, yang berdampak secara luas gitu. Ada beberapa kabupaten itu misalnya sudah mulai punya musrembang inklusif. Jadi atau musdes kalau di desa. Mereka membuat regulasi, entah peraturan bupati atau gubernur gitu ya, untuk mendorong, sebenarnya menyelipkan satu proses di mana sebelum penyusunan dokumen misalnya RPJM atau RKP tahunannya pemerintah itu ada dokumen khusus yang menuliskan tentang kepentingan atau kebutuhan kelompok rentan, disabilitas dipisah, anak dipisah, lansia dipisah. Itu di Lombok juga sudah dimulai gitu ya. Dan menjadikan kalau problemnya teman-teman development itu kadang praktek baik itu ketika proyek selesai itu loh Mas, yang nggak bagus. Itu bagaimana bisa diinternalisasi menjadi day-to-day operationsnya pemerintah. Kalau kita tahu skemanya, prosedurnya, sistemnya di mana gitu kan. Jadi dengan memasukkan itu menjadi lembaga berkesinambungan terus-terusan. Seperti proyek yang saya ceritakan itu sampai sekarang dia masih bahkan terus enlarging, dampaknya meluas gitu sampai desa-desa deklarasi desa ramah anak dan perempuan gitu. Dengan kita menemukan tadi agen-agen perubahan di dalam pemerintahan, kita desain bersama, terus mereka sendiri yang akan meneruskan setelah proyek selesai. Nah itu pentingnya kadang legasinya development itu kan kalau berkesinambungan, bukan kalau berhasil pas proyek ada kan gitu biasanya. Nah kalau proyek tutup kan biasanya story of success-nya banyak banget ya, tapi jarang yang cerita story of failure. Misalnya kayak gitu. Menurut saya tahun bekerja dengan pemerintah itu not always bad, karena saya juga di dalamnya sekarang saya mempelajari kayak gimana sih sebenarnya pemerintah itu kan sudah punya GAP dan GPS ya kalau di kita kan, Gender Analysis Pathway sama Gender Budget Statement gitu. Kenapa kok nggak efektif gitu kan? Kita yang di luar tuh LSM teman-teman kan ini ngomongnya katanya udah inklusif, kok nggak ada duit-duitnya buat teman-teman disabilitas gitu kan? Nah ternyata di dalam kita harus advokasi, nambah nomenklatur anggaran gitu, dan bisa gitu. Nah harus
ada misalnya di dalam sistem perencanaan dan keuangan itu SIPD dan SIKD-nya kementerian itu ada tagging GETSI-nya gitu. Jadi sebenarnya bisa gitu ya. Memang untuk mengetahui di mananya kita harus masuk gitu jadinya kan gitu. So it's not always apa ya? Saya melihat bahwa masih bisa kita menginfiltrasi ya kemapanan. Dan menurutku kedua, selain faktor agensi manusianya, masuk ke dalam sistem regulasi itu masih penting ya Mas Farid. Kalau target merubah undang-undang itu memang masih berat ya, maksudnya itu masih banyak PR kita juga teman-teman LSM yang mencoba untuk mengubah atau merumuskan undang-undang yang melindungi kelompok rentan gitu. Sambil menunggu itu paralel sebenarnya teman-teman program atau development itu bisa masuk melalui regulasi turunan-turunannya itu gitu. Atau yang sudah ada itu gimana kita tweak sehingga itu menguntungkan kepentingan kita gitu ya. Misalnya tadi itu membantu kementerian untuk Pak ini bisa di tagging loh gitu. Terus kemudian melatih analisa GETSI ke dalam sistemnya di orang-orang yang ada di SDM-nya pemerintahan gitu. So kalau bisa besok fasilitator gender analysis bukan lagi kita, tapi orang kementerian itu sendiri, orang PUPR, orang Kemenq gitu ya, mereka udah tahu sendiri tuh menganalisa gitu. Itu kalau dari sisi pemerintahan ya Mas, trik-trik tadi trik atau tips menurutku ya ada hal-hal yang masih bisa kita lakukan kok, nggak selalu always bad gitu. Kemudian dari sisi sosial budaya itu saya juga ini agak susah ya karena itu kan mempengaruhi perspektif banyak orang gitu. Tapi mungkin sebenarnya apa yang dilakukan Mas Farid sama Ira menggunakan sosmed itu menurutku hal yang bagus juga Mas. Kadang saya nggak terlalu main sosmed juga sih Mas Farid. Cuma menurut saya itu orang bilang itu tadi ada resiko ya, Mas Farid bilang ada pro and cons using social media untuk promoting gender equality atau social justice gitu. Tapi bayangkan Mas Farid, orang kita Indonesia yang suka rebahan ini dalam 24 jam, kira-kira berapa jam dia menghadap handphone? Daripada dia bersosialisasi. So there is an opportunity to reach broader people ya, untuk menjangkau orang lebih banyak gitu ya, untuk menjelaskan atau mengulik tadi rasa-rasa keadilan tadi itu kan. At some point beberapa kali netizen sukses loh mengadvokasi isu-isu ya. Meskipun sifatnya jadinya kayak sporadis kan. Atau kasuistik gitu. Nah, makanya tadi tetap penting mengadvokasi yang sifatnya kebijakan, tapi paling tidak saya percaya terutama anak generasi lebih muda sekarang itu mereka sudah mulai terbuka tentang kayak konsep kesetaraan gender gitu ya. Masalahnya menurutku seharusnya masih perlu diinstitusikan lewat sistem pendidikan kita ya. Pelajaran gender itu menurutku seharusnya diajarkan gitu. Cuma kita belum sukses gitu ya. Mau tidak mau ya kita ini Mas di SCN gitu ya. Let's Talk ini yang selalu aktif gitu untuk menjangkau mensosialisasikan isu ini ke. Kalau saya sih senang sama anak muda karena kalau orang tua itu agak ya mereka sudah status quo kali ya, agak susah. Anak muda ini dia masih kayak kapas yang bisa kita tarik ya, itu penggunaan sosmed itu menurutku juga. Saya sendiri nggak pinter main sosmed Mas Farid, tapi menurutku itu bisa membantu ya, menjangkau lebih banyak teman-teman atau sekarang banyak kan kayak di Instagram tuh saya suka beberapa Instagram aktivis yang bagus gitu dia frame isu reproduksi gitu ya, isu kesetaraan gitu yang tidak defensif, isu promoting laki-laki baru gitu Mas, itu kan juga menarik tuh. Oh iya ya, konsep laki-laki yang sekarang itu yang begini loh gitu ya, maskulin tuh yang begini loh, bukan begitu loh gitu ya. Mungkin nanti Let's Talk juga diskusi ini tentang pop culture ini ya, kan juga mempengaruhi anak muda itu untuk membantu shifting. Karena nggak terasa sih Mas, kita juga liatin sosmed setiap hari Bu. Nah, gitu.
Tipsnya apa lagi ya, Mas? Selain yang kerjaan sifatnya afirmasi ya, memberi ruang ke teman-teman disabilitas untuk voicing their issues, afirmasi kelompok perempuan, kepemimpinan perempuan gitu ya, mendorong mereka untuk dulu kerjaanku itu ngurusi bekerja sama dengan Kemendes itu mendorong agar perempuan itu bisa merebut kursi DPRD desa Mas atau BPD namanya Badan Permusyawaratan Desa. Itu ya, kita masuk kita lewat Kemendes itu kita dorong karena sebenarnya di level desa itu perempuan untuk masuk jadi struktur itu kan agak susah, tapi BPD itu lebih relatif lebih mudah dan punya ruang kuasa anggaran juga di desa gitu. Orang mungkin tidak mengenali itu kuasa yang cukup bagus sebenarnya dan relatif lebih mudah dijangkau oleh perempuan-perempuan di desa untuk berani menyuarakan kepentingannya gitu. Jadi ruang-ruang itu yang kita kenalkan, kita dorong agar perempuan bisa menduduki posisi-posisi decision making gitu. Apalagi awareness udah ya tadi media, terus lewat pemerintah iya, lewat keluarga sendiri saya mengajari anak saya susah sekali. Pengalaman yang Susah sekali Mas karena dia peer grupnya kan cowok-cowok ya, jadi disuruh bantu bersih-bersih rumah itu harus berantemnya susah banget. Tapi ya itu ya. sendiri juga kan, juga nilai kita dengan nilai mereka juga sampai kita harus berpikir yang mau kita ajarkan itu nilai sekarang atau nilai masa depan. Persiapkan mereka bisa berinteraksi sosial di masa depan bukan di masa sekarang kan itu. Tapi tadi saya pikir kunci penting ya, kunci Inggris yang dikasih Lilis yang sangat penting adalah sebenarnya di balik itu adalah kemampuan kita menganalisa sosial gitu ya, bahwa segala sesuatu itu berkembang, dinamis, kompleks. Kayak tadi kita melihat pemerintah nggak tunggal, nggak semuanya orang-orang yang merasa sumber daya negara itu jadi sumber daya dia gitu ya, power negara itu jadi power dia gitu loh. Tapi ternyata ada orang yang sangat kooperatif, kolaboratif dan bahkan punya perspektif yang apa namanya tadi pro aktivisme seperti itu, sama seperti di kalangan gerakan perempuan juga seperti itu kan, nggak semuanya juga punya perspektif yang uh, social justice minded misalkan kayak gitu, tapi yaitu kemampuan analisa membuat kita paham apa sih persoalan di lapangan, apa sih sumber daya yang membuat itu jadi oportunitas kita, apa sih tantangan-tantangan yang berkembang gitu ya. Di masyarakat juga seperti itu, perkembangan sosial media, tadi Mbak Lili sudah sebutkan, ada kesempatan untuk menggunakan sosial media untuk campaign social justice misalnya kayak gitu, walaupun kita juga tahu kompleksitasnya gitu ya. Di mana orang-orang yang support dengan social injustice yang menggunakan sosial media yang sama. Jadi kita berantem juga. Jadi ya itu, kalau kita menganggap keadilan sudah final, narasinya sudah final, kita mungkin nggak tergugah untuk melihat segala sesuatu sebagai sesuatu yang berkembang gitu ya. Bahkan saya pikir refleksi yang sangat penting dari ilustrasi yang disampaikan Mbak Riris terkait dengan hubungan dengan anak tadi adalah bahwa di level personal keluarga sekalipun gitu ya, kita punya problem gitu loh. Pikiran-pikiran yang penting untuk direkonseptualisasi, understanding yang saya bilang tadi, bagaimana sih mendidik anak sekarang, apakah dengan nilai-nilai kita yang sudah diajarkan sama orang tua kita, atau kita harus masa depan mereka seperti apa gitu loh. Jangan-jangan nggak ada lagi relasi gender, karena yang ada adalah relasi antara manusia dengan artificial intelligence. Masa kita ngajarin nilai yang kita ajarkan masa lalu sementara mereka hidup di masa depan misalnya gitu kan. Sementara kita masih kaget gitu melihat perilaku anak-anak sekarang. Tapi sekali lagi saya pikir ya itu keep on thinking gitu ya. Jangan lelah gitu loh memikirkan segala sesuatu itu, walaupun kita capek bekerja seharian, tapi ya itu yang membuat kita bisa terus melihat bahwa walaupun tadi tidak selalu mendorong kita untuk hopeless gitu ya. Ternyata kalau kita bisa melihat persoalan
secara clear kita juga bisa menemukan ya tadi betul. itu kesempatan, sumber daya, orang-orang yang bisa diajak kolaborasi, bahkan orang-orang yang dalam asumsi dan persepsi kita itu sudah sangat status quo, ternyata dengan melihat lebih dalam gitu ya, dengan melihat secara proporsional kayak gitu, melihat bahwa ini adalah realitas sosial yang beragam, yang nggak tunggal, kita bisa menemukan kesempatan-kesempatan seperti itu. Eh, Mm-mm. Ini bagus nih ada Mbak Lis, Mbak Lis Pulis, masih sehat. nih. Mbak Lis Oh, dipantau senior nggak enak. ini gender analisisnya perlu dipikir ulang, Gap nggak memadai lagi, yaitu apa namanya ya, tadi di awal kita udah bilang gitu ya, udah cerita juga. Sekarang itu banyak sekali framework yang berkembang sampai Betul, mengenal seksionalitas, bahkan kita bisa bisa apa berefleksi dengan di lapangan, kita juga bisa menciptakan dan mengkreasi framework-framework baru gitu ya. Makanya yang saya bilang tadi, terima kasih Mbak Lis untuk setuju. menggarisbawahi pentingnya terus memperbaharui gitu ya, untuk memperbaharui alat analisis kita, pengetahuan kita, karena tadi kita bilang pengetahuan kita tentang keadilan pun situated gitu ya, disituasikan sesuai dengan konteks zaman, dengan konteks orang yang mengkreasinya, sehingga kita perlu terus mengajarkan ulang gitu loh. Yang seperti Betul. tadi kita sebut ya di awal, mungkin ini jadi pertanyaan baru tentang kalau kita bisa keadilan gender gitu ya. Uh, Konsepsi kita tentang gender masih sangat terfokus pada relasi antara laki-laki dan perempuan gitu loh. Kita padahal sekarang bukan cuma sebagai realitas, kita sudah melihat banyak sekali orang-orang yang di publik gitu ya, identifikasi diri sebagai orang yang di luar laki-laki dan perempuan kayak gitu, yang otomatis kita perlu memikirkan hak mereka di ruang publik, hak mereka di ruang kenegaraan gitu ya. Betul. Tapi framework kita sendiri kan itu masih berkembang di kalangan feminis dan kalangan gerakan keadilan gender, masih sangat terfokus dengan relasi laki-laki dan perempuan tadi. Mungkin kira-kira dalam konteks Indonesia problemnya apa Mbak Lilis gitu loh, sehingga kita masih terfokus, padahal ini hal yang seharusnya tadi Mbak Lilis bilang hal yang juga harus diperbaharui gitu loh, sehingga fokus kita gender tidak hanya lagi terfokus pada relasi laki dan perempuan. Jadi kita membayangkan tadi kalau interseksionalitas, transgender atau perempuan, orientasi seksualnya non hetero gitu ya, disable, miskin, misalnya kayak gitu. Terus bukan dari mayoritas agama, ditambah lagi pilihan politiknya juga nggak pilihan politik yang mainstream, misalnya kayak gitu. Kita bisa membayangkan Betul. seperti itu. Jadi kira-kira dalam perspektif dan analisa Mbak Lilis, apa sih problemnya sehingga kita susah sekali bertransformasi dari cara berpikir binary gender ke cara berpikir yang lebih gender diversity? Ya, mungkin aku nggak secara filosofis atau gimana ya Mas teori, tapi berpijak lagi. Saya kan orang hari-hari kerja di lapangan. Tapi memang rekognisi aja hal yang mendasar, merekognisi mereka ada, itu aja belum loh. Ya, bahwa ada apa di luar perempuan dan laki-laki yang ada, mereka nampak ada gitu ya. Berangkat dari tidak adanya rekognisi itu dampaknya segala macam, mereka tidak bisa didata ya, kemudian apa dipaksa untuk mengikuti apa pakem ya, pakem hetero itu yang apa yang kita kita paksakan gitu. Aku sepakat sama Mas Farid kan sebenarnya mendorong, kalau saya sih berangkatnya mendorong itu ada catatan bagus dari Mbak Bu Lis Markus tuh tentang bahwa relasi di tataran private juga semakin sulit dikenali gitu. Ini menarik ya. Ini mungkin saya harus belajar ini lebih lanjut ke Bu Lis next time Bu Lis yang di itu ya Mas mengenali itu, karena saya juga berteman banyak dengan teman-teman gitu ya. Itu kan secara fisik nggak kelihatan tuh Mas Farid, ada juga yang terlihat gitu. Tapi untuk mereka mengungkapkan keberadaan mereka ke teman aja, nggak usah ke negara gitu ya, ke lingkungan orang tua aja mereka harus menghadapi begitu banyak tantangan ya untuk being themselves, menjadi tadi ngomong kapabilitas approach ya.
how someone, bagaimana seseorang itu sebenarnya bisa mendefinisikan dirinya mau jadi apa gitu, mau menjadi manusia yang seperti punya value apa kan gitu. Nah, problem mendasarnya menurutku sama Mas. Ini relasinya tadi kan kita udah bahas tentang interseksionalitas ya, karena pakem kita udah hetero gitu ya. Yang superior yang kita akui seperti itu dan sulit sekali mendobraknya. Itu yang membuat kayaknya layer-layer ketidakadilan yang dialami oleh teman-teman itu semakin semakin apa istilahnya udah tadi yang saya bilang kan udah jatuh ketimpa tangga terus kebanjiran lagi gitu. Jadi udah bertumpuk-tumpuk gitu yang menurutku penting sehingga di dalam gerakannya termasuk sebenarnya di kerja-kerja teman-teman development loh Mas, mereka masih susah loh ditemukan ahli. Bahkan ada yang secara tidak langsung tidak ingin meng-acknowledge ya itu. Kalau secara pribadi gitu, ada juga yang secara pribadi sebenarnya nggak tapi karena kerja di development mereka mau tidak mau harus mendukung, nah gitu. Sekali lagi kesadaran yang sifatnya personal is political tadi itu yang penerimaan terhadap kelompok-kelompok lain tadi itu yang menurutku itu masih challenging gitu, bahkan di sesama teman-teman gerakan gitu. Ngomong misalnya gerakan sosial itu aja saya yakin masih terbelah teman-teman, ada yang mendukung ada juga yang tidak gitu. Kalau sudah ngomongin teman-teman LGBTQ misalnya ya, kalau ngomongin kelompok yang difabilitas mungkin relatif lebih kelihatan ya, mereka butuh rekognisi dan butuh difasilitasi, tapi LGBTQ itu lebih rumit karena dia ada faktor budaya, agama terutama yang sangat sulit menurut saya untuk. Jadi diawali mungkin dengan rekognisi, diperbincangkan berulang gitu, seperti yang kita diskusikan hari ini gitu, untuk apa sih sebenarnya gitu keadilan bagi tadi kelompok-kelompok marginal ini gitu, termasuk teman-teman LGBTQ gitu ya. Itu sih Mas Soret. Ya, saya pikir yang penting lagi bahwa banyak sekali hal yang berubah gitu ya, berubah baik dan dampaknya itu sangat beragam kayak gitu. Soal relasi tadi mungkin yang belum disebut dan komen Mbak Riz tadi menginspirasi kita bahwa kita bicara relasi kuasa, ternyata relasi kuasa pun juga berubah gitu loh, sangat dinamis. Bahkan dalam relasi private sekalipun kayak gitu Mbak Riz banyak meneliti tentang perempuan yang berpartisipasi atau terlibat dalam gerakan terorisme, dan gitu seperti apa relasi kuasanya, apakah sama dengan relasi kuasa suami istri di luar itu misalnya gitu, dan itu menginspirasi banyak hal tentang betapa yang disebut relasi kuasa pun sebenarnya sangat dinamis dan kompleks gitu ya. Kita nggak bisa lagi melihat hitam putih siapa korban siapa pelaku gitu ya. Kita bisa menjadi dua sekaligus gitu loh. Ketika kita korban, kita pun ternyata menjadi pelaku. Betul. Makanya di sisi lain, pikiran-pikiran seperti itu juga membuat tadi kesimpulan yang pelaku bisa mengaku sebagai korban gitu. Iya. Itu yang politik yang lebih luas yang saya contohkan tadi, politik of resentment yang dimunculkan oleh bukan cuma suami yang sekarang mulai terganggu dengan istri-istrinya yang pergi ke luar negeri untuk jadi domestic workers tapi pulang menjadi lebih berdaya misalnya kayak gitu ya. Di konteks politik global juga terjadi seperti itu gitu ya. Misalkan pemerintah Cina yang merasa bertahun-tahun disingkirkan, sekarang saya harus mulai powerful, saya sudah lama jadi korban. Jadi lagi-lagi itu bicara relasi kuasa pun nggak bisa lagi dalam framework yang simplistis dan sederhana gitu ya. Siapa korban, siapa pelaku. Kita lagi-lagi saya pikir kuncinya adalah kemampuan kita untuk thinking, untuk menganalisa secara sosial gitu ya, bicara sama orang, mendengarkan pengalaman-pengalaman yang berbeda, tidak lagi melihat pelaku secara tunggal sebagai pelaku, korban juga seperti itu gitu ya. Apa sih dibalik itu semua gitu, sehingga kita bisa paham, dan setelah paham tentu saja kita bisa berusaha menawarkan solusinya yang lagi-lagi bahwa nggak tunggal gitu ya. Saya selalu berpikir alternatif
apapun gitu, memberi alternatif. Jadi orang bisa memilih karena kayak tadi kalau keadilan dikonsepsikan sebagai sesuatu yang bukan final tapi proses, itu artinya kita perlu mencari jalan sebanyak-banyaknya gitu ya. Tapi untuk mencari jalan banyak, kita juga perlu melihat situasi real, lebih detail, lebih kompleks, sebaik-baiknya gitu ya. Ya itu tadi, walaupun kita capek bekerja gitu ya. Tapi ini Mas Farid, ini kadang terbelah juga ya. Ada teman-teman yang kemudian anti bekerja lewat politik ya. Kalau saya masih masih percaya bahwa kita harus berpolitik ya, untuk Ya, mendorong kerja-kerja keadilan sosial sama keadilan gender gitu. Karena again ini juga isu politik, relasi kuasa itu kan isu politik gitu ya. Dalam prakteknya kayak aku bekerja di donor gitu juga aku berpolitik dalam artian gini, misalnya dengan Kemendagri itu aku akan berbeda cara pendekatanku, dengan Kementerian Keuangan aku akan berbeda, dengan Bappenas aku akan berbeda karena aku harus mengetahui stakeholder itu karakternya seperti apa, kepentingannya apa gitu. Asal aku tidak kehilangan value sama goal besar gitu loh. Jadi aku tuh mengarah ke sana gitu. Aku harus dengan cara apa? Itu kan juga politik sebenarnya. Kita nggak bisa dulu waktu di WCC itu aku kerjaannya, kalau nggak terima gitu kita demo gitu ya. Ajar pokoknya ajar, wah harus nggak bener gitu kan. Nah, semakin bukan dewasa ya karena semakin sudah bekerja di dua sisi tadi yang saya ceritakan di masyarakat ya, di governance ya. Jadi saya masih percaya gitu kerja-kerja politik itu penting gitu ya. Dan masing-masing dari kita itu kan sebenarnya agen perubahan itu sendiri ya Mas Farid ya. Dan bukan karena kemelekatan aku lagi jadi gender spesialis misalnya, enggak. Meskipun enggak jadi gender kan kita juga aktif di SCN misalnya kan, juga dengan value dan kesadaran yang kita gantungkan tadi, mimpi keadilan sosial tadi itu kan jadi mimpi besar itu, kita bisa berkontribusi tadi dengan banyak cara itu. Untuk konteks saya yang sekarang bekerja itu, saya memang harus berpolitik gitu. Dalam artian bukan yang politik kotor ya, tapi politically correct dalam artian bekerja itu tidak harus selalu konfrontir tapi sebenarnya dari keberhasilan yang saya ceritakan tadi beberapa daerah itu enggak tiba-tiba dia mendukung loh Mas, itu harus berkelok-kelok dulu. Kadang itu mau mempengaruhi suaminya sebagai bupati, kita masuknya lewat ibu bupati misalnya gitu. Nah, itu ya menariknya kerja di jalan alternatif itu penting gitu ya. Dan yang kita bicara tentang alternatif itu artinya nggak tunggal, nggak cuma dua gitu. Alternatif itu bisa banyak, bisa nggak ada ujungnya, bisa nggak terbatas. Jadi kalau kita bicara gender binary, dalam konteks gender kita juga perlu bicara cara berpikir yang beragam tadi gitu ya, bahwa cara berpikir yang alternatif itu artinya tadi kalau saya bilang analisis sosial sebenarnya lebih didorong pada kemampuan kita untuk bersikap kritis gitu ya, bahwa ada di depan kita itu nggak bisa diterima begitu aja gitu loh. Kadang-kadang pas dilihat secara mendalam itu tidak seperti apa yang kita lihat secara kasat mata gitu ya. Itu mungkin yang juga perlu didorong teman-teman aktivis terutama yang punya komitmen dedikasi pada isu-isu keadilan ini gitu ya, sehingga tidak kesehariannya itu tidak sama gitu loh, tapi terus berpikir untuk mencari jalan alternatif, mencari perubahan, melihat segala sesuatu itu selalu berbeda gitu ya, nggak harus periodik, tapi bahkan keseharian pun kita bisa menemukan hal yang sangat dinamis seperti itu gitu ya. Jadi itu mungkin yang sangat penting untuk dibangun gitu ya. Metodologi juga harus berkembang gitu ya. Nggak usah yang 10 tahun yang lalu gitu lah. Yang tahun lalu sekarang udah nggak bisa diimplementasikan lagi karena perubahannya sudah sangat cepat kayak gitu. Kita bisa melihat situasi yang kayak sekarang lah Mbak, di sini saya banyak ikutin perkembangan sosial yang berkembang konteks Amerika, dan karena kebetulan akses medianya juga ke sana gitu ya. Sekarang sedang terjadi sama
pandangan tentang gender diversity gitu loh. Terutama didorong oleh uh, gerakan transpuan masuk ke bidang-bidang pekerjaan tertentu, salah satunya ke sport gitu ya. Jadi puan yang mereka secara biologis adalah laki-laki, buat transpuan dan kita yang punya perspektif gender diversity, kita punya legitimasi bahwa transpuan adalah perempuan gitu. Sehingga mereka lebih legitimasi untuk bertanding dunia olahraga yang dimana menjadi kompetisi perempuan seperti itu. Tapi orang yang namanya gender namanya rigid gitu, gender itu cuma ada dua, laki dan perempuan, terima dia secara fisik adalah laki-laki, secara lebih kuat dari para perempuan dan mungkin bertanding seperti swimming gitu ya, renang bertanding dengan perempuan, ini nggak adil buat perempuan seperti itu. Jadi mereka menolak itu. Awalnya dikasih seperti itu, tapi akhirnya berkembang kemana-mana. Ini udah nggak beres gitu loh, ideologi tentang gender diversity ini, karena mengakibatkan struktur sosial kita itu berantakan kayak gitu. Seenaknya perempuan yang secara biologis dianggap laki-laki itu bisa berkompetisi dengan perempuan, padahal perempuan sendiri masih sangat rigid gitu loh, masih sangat vulnerable, sangat fragile gitu ya, masih sangat riskan mendapatkan keadilannya misalnya. Sekarang udah ditambah lagi dengan transpuan mulai mengokupasi sebenarnya perempuan. Jadi sekali lagi ini persoalan kompleks, kita nggak bisa menjawab dalam waktu yang saat itu juga. Ini adalah proses yang saya pikir kalau yang penting mendorong kita untuk terus berpikir gitu ya. Betul. Apa sih harusnya menjawab persoalan seperti ini, karena ya itu tadi persoalan itu berkembang gitu loh. Saya pernah bilang seharusnya kita yang jadi isu gender gitu ya, isu keadilan itu dan gender itu harus bersedia membicarakan gender. Saya suka mengilustrasikan membicarakan gender selayaknya para ulama membicarakan agama gitu loh ya. Jadi kita tinggi, punya ego, gitu ya, punya interest, seakan-akan nggak ada habisnya, seakan-akan berpikir bahwa soal gender sebagai realitas itu ya nggak ada habisnya, seperti agama sebagai realitas itu ya nggak ada habisnya. Jadi kita sebagai aktivis ya harus seperti itu gitu loh, jangan mandek seakan-akan sudah selesai kayak gitu. Ternyata persoalan berkembang terus kayak gitu. Sesuatu kita anggap final, kayak tadi 10 tahun terakhir kita sudah merayakan ada pride gitu ya, gender diversity, seakan-akan sudah jadi pengetahuan yang established gitu loh. Ini gitu loh, dan kita kan tahu akibatnya nanti di Indonesia, di Amerika aja sekarang transpuan ditolak, misalkan kayak gitu. Jadi lagi ya sekali lagi saya pikir itu kita cuma punya waktu ini juga sudah ekstra. Ini ekstra ini ya? Tapi menarik ya. Ini ya, kan Mas Farid kan ini ya, konteksnya di US, jadi aku dapat update juga gitu. Kalau di kita sih sebenarnya nggak banyak yang berubah, Mas. Masalahnya masih mendasar. Ya, di sini mendasar lagi, tapi ya, di sini lagi ada istilah gender wars, yaitu antara orang yang percaya dengan gender dualistik yang rigid dengan gender diversity yang fluid seperti itu. Itu akibatnya kemana-mana dalam pemilu, di sekolah sekarang banyak orang-orang dipecat, guru-guru dipecat gara-gara menyampaikan pelajaran tentang gender diversity. Itu di kasus di Florida, di negara-negara bagian yang putih. Kemarin saya baca di, kalau nggak salah di Wyoming gitu ya, ada librarian, direktur sebuah perpustakaan daerah dipecat atau dipaksa resign karena dia menolak untuk memindahkan buku tentang LGBTIQ di perpustakaan itu. Dianggapnya itu mengkampanyekan LGBTIQ buat anak-anak seperti itu. Jadi sudah sampai sana ini konfliknya gitu, perangnya dengan berpusat pada gender. Jadi sekali lagi it's not at all final gitu loh. Gender itu nggak ada selesainya. Jadi sekali lagi kita sebagai aktivis gender. Tapi aku sepakat, gitu ya. Aku sepakat sama Mas Farid. Jadi
terefleksi ini ya, kayak di SJN itu kan teman-teman itu sebenarnya kan nggak ada duitnya juga tuh Mas. Nggak ada duit, tapi kita disatukan sama shared vision and goals gitu ya. To be honest, kadang gerakan sosial itu kan sangat mengandalkan adanya sumber daya ya, which is uang gitu, untuk melatih, untuk melakukan itu kan kadang butuh resources gitu yang tapi sambil menutup nih tinggal 10 menit tapi mau cerita sedikit tentang ISCN ya. Bagaimana kita juga berupaya sebenarnya kita teman-teman yang punya prinsip-prinsip ini juga resources gitu yang bisa kita berbagi, berdiskusi, saling berkolaborasi, bertukar, meskipun kita juga sering berantem juga kan di grup, ya nggak apa-apa, itu bagian dari dinamika untuk sebenarnya bertemu pada sebenarnya konsep keadilan sosial yang kita bahas hari ini gitu ya Mas Farid. Terus kadang sepakat tuh Mas, kayak teman-teman tuh kadang sampai, ih kamu tuh apa-apa di analisa gender deh, ya, sampai lihat iklan, lihat gitu-gitu aja ya, karena memang semakin sering kita memperbincangkan gitu ya, berharap itu juga mempengaruhi teman-teman yang lain gitu, karena analisa itu enggak sebenarnya orang harus belajar analisa gender untuk jadi gender spesialis atau jadi aktivis gitu kan, enggak gitu. Menurutku ya itu anak-anak muda yang kita latih aja itu dia punya sense, ada persoalan injustice itu pun dia sudah bisa mulai gitu ya untuk memikirkan apa ya kontribusi pribadi yang bisa aku berikan untuk membantu mengatasi isu-isu ketidakadilan sosial tadi gitu. Aku tuh kemarin juga berbagi di anak-anak teknik UI sebulan yang lalu kayaknya ya. Itu anak-anak yang sangat privilege gitu ya, sangat-sangat privilege karena international school, udah UI international school yang pakai bahasa Inggris anak-anak itu, dan ketika mengulik isu ketidakadilan sosial itu menarik tuh Mas Farid. Aku sambil berefleksi dari hal yang kamu sebagai laki-laki dan perempuan, ada nggak yang merasa beruntung kenapa atau tidak beruntung kenapa jadi perempuan dan laki-laki? Semuanya tidak merasa ada masalah gitu ya. Anak muda sekarang nih Mas gitu, karena orang-orang privilege ya. Terus ketika ditanya lagi, oke, kalau begitu mungkin di sini ada ras-ras Chinese gitu kan, ada beberapa ras apa yang kamu merasa dirugikan atau diuntungkan menjadi ras tertentu gitu. Everything fine. Gue sebagai gurunya frustasi, anak-anak ini privilege sekali. Kenapa susah sekali gitu ya, sampai pada akhirnya mereka bisa sense itu ketika disabilitas ya, nah itu dirasakan dan nampak gitu ya. Tapi yang sifatnya tadi gender, kelas sosial gitu ya, kan kita nggak bisa bilangnya yang mana bapak ibumu yang pendapatannya segini ya gitu, nggak. Jadi aku percaya bahwa membincangkan dengan siapapun, no matter gitu, kapanpun, kadang sambil nonton film, setelah itu nonton Barbie misalnya kan kita langsung, wah ini isu gender ini. Yeah. Bahkan ini ada teman saya, ada nggak ya di sini itu sampai, wah ini sudah saking seringnya kami memperbincangkan itu sampai ada guyonan kalau di kita itu, ini sudah dililiskan belum? Maksudnya sudah analisa gender sama Mbak Lilis atau belum gitu. Yeah. Tapi aku percaya tuh Mas, karena teman-teman akhirnya jadi ini juga ya, belajar gitu ya, apa sih sebenarnya yang diperjuangkan gitu dan kenapa gitu, dan itu kan terpotret from day to day tadi itu. Makanya I believe kita sesama aktivis itu seharusnya nggak perlu saling, wah yang itu kok kerjanya gitu, udah menurutku udah nggak ini ya, nggak relevan, bagiku nggak relevan ya, karena everyone contributes to their own ways as long as shared goals-nya tadi, keadilan sosial sama keadilan gender itu tercapai gitu. Itu sih Mas kayaknya closing statement. Udah diminta kasih statement belum? Itulah ya. Ya, terima kasih Mbak Grace. Perbincangannya seru, perbincangan dari hati ke hati dan dari pikiran, jadi nggak ada habisnya ya, nggak pernah merasa habis kayak gitu. Semoga lagi ini menginspirasi. Ini bukan pembicaraan berdua gitu ya. Saya berharap ini juga menjadi pembicaraan yang berkembang kemana-mana kayak gitu. Asah awareness kita di
Semoga ke depan kalau orang ditanya apa sih problem gender kamu, mereka bisa langsung jawab karena mereka lebih aware gitu loh. Bahkan di hal-hal yang tidak kelihatan pun mereka aware ada problem di sana Betul. seperti itu. Kan di orang-orang yang privilege pun misalnya kayak gitu ya. Uh, jadi nggak ada ironi lagi gitu loh. Orang-orang yang bekerja di isu keadilan justru merasa nggak ada masalah tentang keadilan gender misalnya kayak gitu Hmm. justru karena problemnya kan nggak ada awareness, yang nggak punya keengahan gitu ya, kemampuan untuk melihat sesuatu sebagai problem gender di sana kayak gitu. Makanya sekali lagi kita yang di isu ini gitu ya, semoga bisa menguatkan awareness kita dan menularkan ya ke teman ke Betul. lingkungan kita, teman-teman aktivis yang memang semuanya juga seperti itu gitu loh. Bahkan kita juga sering maju mundur gitu ya, dipojokin sama orang seperti itu, kita udah Teman sendiri. kenapa saya kok gender-gender terus seperti itu. Kita nggak bisa melihat kompleksitas gender, Ya. sekali lagi gender sebagai realitas sosial yang nggak cuma dibentuk sama realitas tapi juga bisa membentuk realitas tadi gitu ya. Yang itu problem-problem terus berkembang terkait dengan gender itu gitu loh. Yang penting lagi kita bisa menemukan temunya di mana problem keadilan gender, di mana Ya. problem genderik, keadilan sosial dan seterusnya seperti itu. Sekali lagi Mbak Lilis, mohon maaf kalau kita time sudah capek. Enggak, sama-sama ini masih ramai di depan rumahku lomba-lomba ini, Mas. Tapi by the way, Mas Farid, aku tuh terinspirasi dengan jenengan sama Ira ya, yang nggak pernah capek ya. Sampai bikin live talk ini udah edisi berapa ini? 65, which is Ya, yang luar biasa stamina yang kalian belum sambil dimulai menyelesaikan PhD gitu kan. Terus mencari topik, membuat narasi, terus menghubungi orang tanpa dibayar donor. Maksudnya gitu ya. Tapi enggak, Mas, you guys are panutan sekali. Maksudnya tetap semangat, jaga kesehatan di sana di US dan jangan lupa pulang ya guys. Pulang, pulang, ya nanti pulang kata kalau Jokowi suruh pulang, pulang loh. kalau pulang saya ingin jadi gender spesialis dong. Nggak ada kata saingan Mas. Ya, sekali lagi makasih Mbak Lilis. Tetap sehat juga, gitu ya. Tetap semangat, gitu ya. Pasti tantangan Mbak Lilis lebih besar di lapangan. Gak cuma berhadapan dengan buku kayak kita, gitu ya, tapi berhadapan dengan manusia yang juga beragam dengan segala kepentingannya dan seterusnya seperti itu. Stay safe juga. Stay safe. Semoga kita bisa Yes. semakin mendekat gitu loh, mimpi tentang keadilan yang seutuhnya, keadilan kemerdekaan yang seutuhnya. Kita tadi belum bicara koneksitas antara keadilan dan kemerdekaan gitu ya, antara keadilan dan freedom segala macam. Jadi masih banyak sekali aspek yang tersisa di pembicaraan ini. Kita memang nggak menyiapkan pembicaraan ini hanya sebagai pembicaraan berdua dan pembicaraan final gitu ya. Kita cuma membuka ruang, semoga bisa menginspirasi pembicaraan-pembicaraan tentang keadilan yang memang nggak pernah selesai ini gitu loh. Tadi kita belum Yeah. bicara tentang sosial media dan internet yang lebih dalam gitu ya. Ini ada pembahasan. Makasih Mbak Lilis, semoga nggak kapok dan nggak Matur bosan ya. suwun. Ya, terima kasih saya matur suwun ya Mas. Nanti dibantu proposal PhD-nya ya. Ya, time. Makasih salam buat teman-teman KCN juga. Ya. Salam juga buat Ira sama dedeknya. Sehat-sehat ya di sana. Ya, Terima makasih kasih yang ikut semuanya. bergabung. Makasih buat yang oh ya, sedikit pengumuman buat teman-teman yang ada di sini. Minggu depan kita akan punya acara namanya acara rutin juga. Salah satu brandnya Laptop, Feminist Talk, Feminist Thesis and Dissertation Talk. Jadi kita membicarakan atau mendiskusikan tesis dan disertasi yang tentang feminisme atau tentang gender, tentang perempuan dan segala interseksionalitasnya gitu ya. Edisi selanjutnya, edisi 14, kita akan punya sumber Mbak Sabina, lulusan dari Northwestern University yang sekarang bekerja di University of Melbourne, Indonesia, akan cerita juga tentang apa namanya, strategi baru gerakan perempuan, terutama melihat kasus best practice keberhasilan undang-undang pidana anti kekerasan seksual yang kemarin, yang tahun lalu baru kita sahkan. Ya. Jadi minggu depan hari Sabtu kehadiran Mbak Sabina
untuk Feminist Thesis and Dissertation Talk yang akan dimoderatori oleh Ira. Jadi stay tune di sosial medianya Lestalk supaya bisa ikut kegiatan-kegiatan Lestalk. Sekali lagi terima kasih Mbak Lilis, Terima terima kasih kasih sudah Mas hadir. Arif, Ira. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Saya tutup Mbak Terima kasih Lilis. semua. Ya, Sehat-sehat bye. ya. Terima kasih. Bye.